Halo semuanya, apa kabar kalian gengs? Kali ini kita tancap gas lagi bahas kelanjutan komik Trigger ya guys ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subbreaker guys ya. Bantu admin menuju 1000 subbreaker guys. Hehehe. Di sebuah terowongan jembatan, bajgur, shit. Anjay, baru mulai aja udah bertikai cuy. Pumpa, pumpa, kia, cia, cia, iya, po, oh. Sial, sial, sial. Satu orang dikeroyok banyak orang dan tampak orang itu sangat kuat. Bisa menumbangkan beberapa musuhnya dengan ganas dan badass guys. Dan orang itu adalah si Namjil, MC kita yang memiliki jantung yang OP guys. Woi, mana bos kalian? Jangan buang-buang waktu, keluarlah, kata Namjil dengan posisi kerennya. Kemudian seorang merangsek maju dari belakang memperkenalkan. Orang ini adalah bos geng ini, namanya adalah Kim Ji-tae. Karakter baru lagi nih. Hei, selamat datang di kandang macan sat, kata si Kim Ji. Namjil kemudian bertanya pada Kim Ji, hei, apa kau bangsut yang melakukan itu, hah? Astaga, Kiki, aku hanya melakukan hal sepele loh. Apa kau kesini untuk menanyakan itu? Hah? Jawab Kim Ji. Apa kalian bersenang-senang dengan itu? Sahut Namjil. Aku bilang, apa kalian bersenang-senang membuli dan menyakiti orang lain? Hah? Bangsut. Hei, jangan melihatku seperti itu. Jika kau ingin menjadi baik, maka mereka akan menghancurkanmu. Bahkan jika kau berlutut padaku hari ini, aku tidak cukup baik, kata Kim Ji ketus. Sembari tersenyum, Namjil kemudian berkata, berlutut dan memohon adalah ketika seseorang melakukan hal yang salah. Apa kau tidak tahu aku bersikap seperti ini? Aku memang tidak normal saat ini. Yang satu ini sudah rusak parah, sambil menunjuk dadanya, maksudnya jantungnya guys ya. Jadi aku meminjam milik orang lain saat aku pikir diriku akan berakhir. Tapi para bajingan yang mengantarku ke ambang kematian juga mengantarku ke rumah sakit. Mereka tidak tahu sedang melakukan kesalahan pada saat itu. Sama seperti kalian, aku akan mengajari kalian kesalahan apa yang telah kalian lakukan. Dasar bajingan, umpat Kim Ji. Mendengar perkataan Namjil yang seperti ceramah, seret dia ke hadapanku sambil menyuruh anak buahnya untuk mengganyang Namjil. Wah, beraninya keroyokan. Beberapa orang kemudian maju serentak sembari membawa tongkat pemukul bisbol. Namjil kemudian dengan sigap memasang kuda-kuda lalu satu tumbang. Tidak akan kuberi ampunan berdebah yang tidak bisa introspeksi diri. Sekian kemudian berpindah ke 2 hari yang lalu di lapangan basket sekolah. Namjil, Habin, Hyowon, Kang Dae, dan Pyo terlihat bermain basket bersama. Sementara keadaan di sekolah menjadi benar-benar berbeda, tidak ada perundungan lagi. Walau ada beberapa kali perkelahian antara siswa, namun bukanlah masalah karena apple to apple lah. Kan udah nggak ada geng. Serta orang berandalan sudah habis di sekolah. Namjil dan kawan-kawan tampak bahagia bermain basket bersama kawan-kawannya. Walau ada yang pingsan karena Namjil itu staminanya kuat guys. Nggak ngotak. Sama seperti Pyo dan Kang Daejin juga memang nggak ngotak di orang itu. Yang tetap bisa berkelahi mulut walau sedang bermain basket dalam waktu yang lama. Kondisinya terlalu damai cuy. Bahaya. Nggak ada seru-serunya nanti lagi. Di ruang kelas, Namjil, Habin, Soye, dan Yuri bercengkrama bersama merencanakan liburan mereka akan pergi kemana. Mereka berencana menginap semalam katanya. Namjil juga menimpali. Walau Namjil mengatakan ia tidak bisa menginap, tetap saja teman-temannya memaksanya untuk ikut bersama. Kebersamaan sih maksudnya. Sementara di luar gedung sekolah, beberapa orang berkumpul datang mendekat. Seseorang disuruh melempar tepat ke arah lantai 2. Awalnya orang itu menolak.
Namun saat dipaksa dan orang yang menyuruhnya akan bertanggung jawab, maka akhirnya ia melempar sebuah batu. Batu guys. Sus! Batu itu meluncur dengan cepat ke lantai 2. Refleks Namjil melihat ke arah jendela dan menyadari ada sesuatu yang datang dan melesat tepat ke arah Soye. Dan Namjil dengan sigap lalu menghindarkan Soye dari batu yang melayang itu dan menangkap batu itu. Makin cinta dia tuh, yakin saya mah. Apakah tidak apa-apa? Ada yang terluka, kata Namjil berseru. Hah, siapa yang berani melempar batu ke jendela, kata Yuri. Namjil kemudian memeriksa dari jendela, melihat beberapa orang di sana dan orang-orang itu menyeringai, terutama si penyuruh yang kita akhirnya tahu namanya, yaitu Yang Wusung. Yang Wu kemudian bertanya, "Hei, apa kau si kacamata penguasa Dahyongdong?" tanyanya. Sebelum Namjil menjawab, Yuri merangsek dan berteriak, "Hei, apa kalian sudah gila? Seseorang hampir terluka," katanya. "Apa-apaan jalan ini?" kata Yang Wu. "Hei, rambut pendek, aku tidak tertarik denganmu," jawab Yang Wu singkat. "Kata mata, turun sini." Jangan, ayo bertarung," kata Yang Wu berteringat. Namjil kemudian turun dengan muka serius. Yuri kemudian menyusul dan bertanya, "Hei Jil, siapa anak itu? Apa kau mengenalnya?" tanyanya menelisik. "Tidak," jawab Namjil singkat. "Gila, kenapa dia melakukan itu?" "Aku tidak tahu, tapi aku yakin dia yang melempar batu itu," kata Namjil menimpali. Saat Namjil sampai di bawah, Hei bajigur, kau terlihat lemah seperti rumornya." "Bukankah kau terlalu baik untuk seorang anjing?" sapa Yang Wu meledek. Namjil heran kenapa orang ini tahu, padahal dia tidak pernah memberitahukan pada siapapun tentang sekolahnya saat penaklukan di Gang Dahyongdong. Yuri kemudian maju dan berkata, "Aku tidak tahu kau dari sekolah mana, tapi kau harusnya meminta maaf terlebih dahulu." Yang Wu tak merespon perkataan Yuri. Ia kemudian menghadap Namjil dan berkata, "Hei kacamata, apa kau top dog di sekolah ini? Apa kau tahu kita mulai hari ini akan menguasai SMA Daehyong?" Sedikit informasi, top dog adalah orang yang paling jago di sekolah gitu maksudnya. "Apa-apaan ini?" jawab Namjil. "Apa kau kesini hanya untuk melakukan pertarungan kekanak-kanakan ini? Kalau memang itu tujuanmu, datanglah dengan tenang, gak perlu sampai melempar batu segala." Ngeri. Yuri yang emosi kemudian berteriak, "Sialan orang gila ini." Sambil merangsek maju dan melakukan tinju, ia berkata, "Seseorang hampir saja terluka tahu." Tinjuannya dihindari dengan mudah oleh Yang Wu. Tinjuan kedua pun sama, dihindari oleh Yang Wu sambil tertawa dan tangannya masih disaku. Kuat nih rasa-rasanya orang ini. Kau terlalu terburu-buru." Sebuah tinju dari Yang Wu kemudian melesat ke arah Yuri. Saat tinju itu sedikit lagi mengenai Yuri, Namjil dengan cepat kemudian membelokkan tubuh Yuri dan membuat tinjuan itu meleset. Wow. Yuri, minggirlah sebentar. Tapi gak usah pakai tapi. "Gak usah pakai tapi-tapian, biar aku saja," kata Namjil dengan pose kerennya lagi dan lagi. Ayo Gazil. Namjil kemudian maju dan berkata, "Hei kalian yang ada di sana," Namjil berkata kepada rekan Yang Wu yang datang bersamanya. "Apa kalian semua tidak punya keinginan untuk minta maaf?" tanyanya. "Santai, jika tidak baiklah kalian yang meminta ya, jangan salahkan aku." Nih baru mulai seru lagi cuy. Untuk anak-anak binatang seperti kalian, bicara adalah sebuah kemewahan. Sialun, dia menggertak. Yang Wu tertawa melihat anak buahnya ketakutan terhadap Namjil. "Cukup 5 menit," kata Namjil yang kemudian tinju bertubi-tubi menghancurkan rahang yang diserangnya satu persatu. Anak-anak itu tumbang di tangannya. Beberapa orang kemudian maju memberanikan diri, namun dengan sigap Namjil sembari menghindar melakukan tinjuan keras. Hancur kau anjay. Mampus.
Beberapa lagi tumbang mengikuti pendahulunya. Wah, seorang terbanting hanya dengan terkena tinjuan Namjil. Seseorang tumbang lagi. Beberapa orang mengambil gambar dari kejadian itu, guys. Duh, kirain cuman di sini aja orang-orangnya kayak gitu. Orang Korea juga ternyata gitu juga, guys. Kepo. Nah, kemudian Namjil berhadapan dengan Yang Woo setelah menghajar semua anak buahnya tak bersisa. Hihi, swoosh. Tinjuan Namjil mengarah ke Yang Woo dan Yang Woo berhasil menghindari sambil tersenyum berkata, "Ais, ini terlalu lama, cuk," katanya. Lalu berkata lagi, "Apa ini kemampuan Top Dog? Mengecewakan." Yang Woo kemudian melesatkan sebuah tinjuan dan dihindari dengan cepat oleh Namjil. Tinjuan lainnya datang lagi. Namjil menangkisnya dengan telapak tangan dan melakukan tinjuan dan dihindari oleh Yang Woo. Tinjuan kiri Yang Woo kemudian ditangkis oleh Namjil dengan sikunya. Wow, di waktu yang sama tendangan melesat dan mengarah tepat ke muka Namjil, namun berhasil dihalangi menggunakan sikunya. Namun ia harus terdorong ke belakang dan melakukan salto agar tubuhnya tidak terjatuh dan tetap bisa berdiri. Kita minum dulu, guys. Mana kopi gua? Apa kau tidak malu? Beberapa kali kau sudah meninjuku dan sudah kelelahan. Villain emang gitu, guys. Banyak cakap dan hancur di air. Aku baru saja mau mulai, kata Namjil sambil tersenyum. Aku tadi ingin memeriksa kemampuanmu. Hei, tenanglah, aku tidak akan mengecewakanmu, kata Namjil. Menurutku ini bukan waktunya kau bersantai. Apa kau tidak merasakan panas di bagian belakang punggungmu? Namjil tertawa girang. Yang Woo kemudian dipegangi di bagian pundak oleh Pyo yang ada di belakangnya. "Hei, siapa kau?" kata Pyo. Bukannya menjawab. Aduh, ini Yang Woo. Yang Woo kemudian menanyai Namjil, "Hei kacamata, apa kau benar Top Dog di sini?" Tanyanya. Kemudian Pyo melihat sekitar dan melihat beberapa orang telah tumbang. Ho, aku paham situasinya. Jadi si bajigur ini kesini untuk adu kekuatan ya, kata Pyo. Si Namjil, "Hei Namjil, kenapa kau meladeninya? Orang itu melempar batu dan hampir melukai Yuri dan Soye. Aku bisa apa kalau tidak bertindak?" kata Namjil menjawab. Pyo kemudian berkata, "Kau mau adu kekuatan, Baiklah, aku akan meladenimu," kata Pyo. Ia kemudian bersiap, namun si Yang Woo kemudian melakukan tinjuan tipuan ke arah lengan Pyo yang diperban dan berkata, "Aku akan menghancurkan tanganmu sampai tak bisa digunakan lagi." Tinjuan tipuan itu berhasil membuat Pyo refleks menggerakkan bahunya walaupun sakit. Pyo kemudian tertawa. Tak hanya sampai di sana, Yang Woo kemudian melakukan tendangan keras dan membuat Pyo terdorong ke belakang beberapa meter. "Emah!" teriak Pyo. Kemudian si Yang Woo mendekat dan melakukan tinjuan beruntun di arah pelipis, pinggang, dan dagu. "Orang yang aneh," teriak Yang Woo, dan ia juga mengatakan, "Aku akan memukulmu sampai kau berubah pikiran." Si Pyo malah dengan santainya berkata, "Bisakah kau memukulku dengan lebih serius? Aku bahkan bisa menang walaupun kedua tanganku patah," sambung Pyo yang kemudian melemahkan mental si Yang Woo ini, guys. Kena mental lah dia. Sebuah tinjuan tangan kiri kemudian melesat membuat Pyo berdarah, guys. Lalu tinjuan tangan kanan melesat dari Yang Woo dan tak berhasil dihindari oleh Pyo. Tinjuan keras lagi sekali menghantam Pyo. "Apa ini sudah berakhir?" kata Pyo. Ayolah, pukul lebih keras lah, lebih serius." Lalu Pyo mengayunkan tangannya dan dihindari oleh Yang Woo. Sial. Dari pukulan itu Yang Woo sadar dia tidak bisa menang melawannya. Lawan Pyo aja gitu, so mau lawan MC kita ya, guys ya.
Satu serangan Pio melayang lagi. Yang Wu yang akan melarikan diri dari Pio, kemudian mulutnya dicengkram oleh Pio. Mau kemana kau, ha? Lalu Pio menjegalnya dan boom! Bibir yang tertutup oleh cengkraman Pio tak bisa mengerang kesakitan setelah dibanting dengan keras oleh Pio. Kya, mamam, bicara apa kau, ha? Kata Pio mengejek. Wah, kata Yang Wu sebelum kesadarannya menghilang. Hihihi. Melihat kejadian itu secara langsung, So Ye kemudian seperti trauma. Ia sempat murung, namun segera ditendangkan oleh Yuri. Kemudian Kang Dae-jun datang dan bertanya, "Hei, ada apa ini?" Namjil dan Pio kaget. Kalian ada banyak mata yang melihat kejadian ini. Duh, kenapa kalian bertarung di tengah sekolah? Ini terlalu kelihatan. Kang Dae-jun si cerdas kita ini memang sudah menyangka ini akan berbahaya jadinya. Benar juga sih. Dan benar saja, di sudut sekolah ada seseorang yang entah siapa merekam kejadian itu dan berlalu pergi setelah pertarungan itu usai. Di chapter sebelumnya, Namjil dan Pio bertarung melawan Yang Wu dan kawan-kawan dan berhasil menumbangkan kawanan itu. Sekarang Kang Dae-jun si cerdas dan badas ini khawatir karena merasa pertarungan itu terlalu terbuka. Mungkin saja ada kemungkinan ini bisa menyebar dan memberikan bahaya yang tak terduga, bray. Wow. Kemudian Kang Dae-jun memanggil Pio dan Namjil menuju atap sekolah. Di sana, Namjil dan Pio diceramahi oleh Kang Dae-jun. Kang Dae mengatakan, kalian berdua, apa kalian lupa kita memilih tempat tanpa CCTV sebelumnya untuk pertarungan melawan geng Huang? Bukan tanpa alasan, kan? Bagaimana jika seseorang memvideokan kalian dan disebar di internet lalu menjadi viral? Kalian nggak mikir. Wajah Soye hampir terkena batu sebesar ini. Sambil menunjukkan genggaman tangannya, Namjil lalu melanjutkan, "Apa ini bisa dibiarkan begitu saja? Tentu saya tidak. Tapi setidaknya kau harus memilih tempatnya dahulu. Mikir dong, mikir. Kalian tidak ingat apa? Bagaimana jika Huang tahu dan menuntut kita dengan bukti video perkelahian barusan saat itu? Kita tidak dituntut karena kita tidak meninggalkan bukti." Sialun! Kang Dae kemudian berteriak, "Jika kau ketahuan yang mengalahkan Huang, maka akan banyak perhatian. Ibaratnya, semakin kuat kau, maka akan semakin berbahaya. Tahu kau? Jika kau tidak ingin dicari, maka berhati-hatilah. Jancuks! Dan kau, Pio, kita berdua masih dianggap geng Kasfit. Jadi berhati-hatilah menggunakan tinjumu. Brengkes. Jangan kau berpikir pandangan orang-orang tenang kita yang pernah menindas yang lain akan bisa dengan cepat berubah. Tahu kau? Runyam, kata Kang Dae-jun seakan frustasi. Oke, 20 menit yang lalu setelah pertarungan berlangsung, Namjil sempat menginterogasi si Yang Wu dan kawan-kawan. Mereka dari sekolah SMA Dongpyeong. Namjil penasaran siapa yang memberitahukan mereka dirinya bersekolah di sini. Padahal tidak ada yang tahu selain 10 murid dari SMA Sangdong. Yang pakai hoodie putih itu ya guys ya. Sedang Yang Wu ini tidak berasal dari sekolah itu. Berarti ada orang dalam nih. Namjil memikirkan sebuah nama. Dia memikirkan Gongsi sebenarnya, Gongsu. Dan mencoba menanyakan ciri-ciri orang yang beritahukan hal itu kepada mereka. Ciri-ciri yang disebutkan pun mengarah karena ke sana. Saat Namjil akan menarik kesimpulan bahwa Gongsu yang memberitahukannya, kemudian seseorang datang dan mengatakan, "Aku yang memberitahukannya." Hey. Beberapa saat yang lalu sebelum penyerangan dimulai, Yang Wu yang kesal adiknya kalah. Ia melampiaskannya pada seorang siswa dan sedang mencari Namjil di saat yang bersamaan.
Saat sedang membuli siswa itu, ia juga menginterogasinya tentang Namjil. Dan orang itulah yang memberitahukan bahwa Namjil sekolah di SMA Danyong. Itu sih kata pengakuan, entah kebenarannya kayak gimana, entahlah. Hihihi. Saat sudah tahu informasi tentang itu, kemudian Namjil bertanya lagi tentang si pelempar batu. Namun tidak ada yang ingin buka mulut. Alhasil, Yang Wu menjadi bulan-bulanan Namjil, sasaran empuk Namjil. Ia menghajarnya sampai bonyok. Kawanannya yang gemetar kemudian memberitahukan siapa pelempar batu itu. Dan si pelempar batu sudah melarikan diri. Namjil kemudian meminta kontak orang tersebut kepada mereka. Dan kemudian sekilas menampilkan Soye yang masih merasa ketakutan. Oh, trauma nih akan pertarungan tadi pagi di sekolah. Namun dia berusaha kuat. Dia kemudian menyadari Namjil banyak berubah, namun justru tindakannya semakin keren dan membuat pipinya memerah. Kiki, apa gua bilang, kesamsem, harusnya Namjil bersyukur ada lemparan batu itu ya, karena gadis cantik jadi suka. Malah nyanyi. Sekarang kemudian berpindah lagi di sebuah terowongan jalan. Beberapa geng berkumpul, berapa orang berkumpul juga. Kelas 2, sialun bajigur. Kacamata, ada apalah itu? Aku memberimu 10 orang dan kau dikalahkan oleh 2 orang. Dasar tak berguna. Sialun, apa kalian menyuruhku untuk mengurusnya? Kata Kim Ji berteriak dan memekakkan telinga. Ternyata si Yang Wu juga merupakan komplotan geng Blackout Iljin SMA Pyong yang diketuai oleh Kim Ji. Oke. Bagaimanapun bajingan ini tidak berguna, merujuk pada Yang Wu ya gitu ya. Oh tidak, apa sih sulitnya mengurus 1 orang? Kata Kim Ji terhadap anak buahnya itu. Ya, dia belum tahu aja dia salah villain namanya. Saat ini hanya ada 4 sekolah yang dikuasai oleh Blackout. Jika ada rumor bahwa ada 10 orang dikalahkan oleh 2 orang, bagaimana menurutmu bajigur? Hyung akan lebih marah, kau tahu, kata Kim Ji yang marah pada adiknya kayaknya. Soalnya dia manggil Hyung. Jangan sialan kalian ini. Kim Ji kemudian memukul seseorang dengan tongkat bisbol nih. Kim Ji kemudian menginstruksikan akan menangkap si kacamata. Maksudnya Namjil ya guys ya. Sesaat kemudian seseorang berambut pink, orang nomor 2 Blackout Chuyong datang. Aku kembali, katanya kemudian. Hei, ada apa? Jawab Kim Ji. Kacamata Dayong Dong, aku sudah mendengar rumornya dari tahun lalu. Aku ingin tahu seberapa bagus kemampuannya, kata Chuyong. Hei, kalian semua dengarkan ini. Sokona kucana omaera. Ya. So, bahasa Jepun guys. Belajar dari anime sih. Lanjut. Seperti yang diharapkan. Apa kalian lihat ambisinya? Para bajingan gak bergunek. Chuyong kemudian memotong perkataan Kim Ji. Sebagai gantinya aku mau 50% dari hasilnya. Hasil apa? Hasil perpajakan mungkin, iya kan? Seperti uang sebelumnya. Apa 50? Dasar pencuri gila. Berapa 50% itu? Tanya Kim Ji. Lah, kirain cerdas. Hitungan gitu aja orang iso son. Gagal maning. Kali ini kau akan menerima banyak uang. Kau tidak akan bangkrut hanya dengan memberiku 50% saja. Kira-kira jumlahnya 500.000 won minimal. Wow, uang yang banyak jus. Sialun, apa kau membuatku tergiur? Apa kau tahu manusia babon itu? Mungkin maksudnya si Pyo ya. Entah ini siapa lagi yang dimaksud guys. Chuyong yang tidak menjawab dan kemudian berkata, Hei, apa kau akan mengirim banyak orang yang tidak kompeten ke sana? Ayolah, beri aku saja, katanya. Aku akan mendapatkan barang bagus lagi.
kata Chuyong memperlihatkan koleksi gigi-gigi musuhnya. Ngerinjir, psikopat nih orang. Sakit. Sekian kemudian berpindah di rumah Namjil. Namjil yang sedang merenungi perilakunya saat ini kemudian menerima telepon dari Hyowon. Dia mengabarkan bahwa Namjil sekarang dalam masalah. Apa yang terjadi, kata Namjil penasaran. Kemudian Hyowon mengirim sebuah link video kepada Namjil. Namjil kemudian kaget melihat dirinya berada di dalam video itu sedang menghajar beberapa orang. Yang pertarungan sebelumnya ya guys ya, juga di dalam video tersebut tampak deskripsi video yang menyudutkannya bahwa dirinya hanya berpura-pura menjadi korban pada saat melawan geng Kaswi, dan bajingan sebenarnya adalah Namjil itu sendiri. Asli nih, yang bikin video pasti orang iri, komplotan Hwang, atau yang pernah dikalahkan oleh Namjil cowok. Namjil kemudian berpikir siapa sebenarnya dalang dibalik kejadian ini. Mulai dari ia yang diketahui bersekolah di Daehyong, SMA Daehyong, dan berpemutarbalikan fakta ini. Siapa dalangnya? Dia bertanya-tanya malam itu. Namjil kemudian akan menyelidiki ini dengan benar sehingga faktanya terungkap dengan benar. Keesokan harinya, Namjil ke lapangan basket sebelumnya dan mencari angle tempat video itu direkam, dan kemudian ia menelusurinya dan mendapat angle itu, lalu melihat-lihat sekitar dan menemukan sebuah CCTV di sana. Ia kemudian ke ruang keamanan dan masuk ke dalam, lalu berkata pada Pak Satpam bahwa dirinya kehilangan dompetnya, jadi ingin melihat CCTV sebentar saja. Halo Pak Satpam, maaf ini mengganggu, aku ingin melihat-lihat CCTV, bolehkah? Aku kehilangan dompetku kemarin, aku ingin lihat sebentar saja. Oke, silakan lihat. Saat Pak Satpam memutar CCTV, akhirnya Namjil mendapat informasinya guys. Seseorang benar merekam video itu, lalu ke arah parkiran dan kemudian menyerahkan video itu ke seseorang. Dan tebak siapa itu? Tebak guys, siapa itu? Ya benar, tebakan kalian mungkin ada yang benar. Itu adalah Cha Seung Tak yang sebelumnya dipermalukan oleh Namjil di lorong kelas. Hihihi. Seru nih guys. Namjil kemudian pamitan kepada pihak keamanan, lalu berlari kecil keluar dan berkata, Kya, dapat kau Cha Seung Tak jingan. Di chapter sebelumnya, Namjil berlari bak kesetanan saat mengetahui dalang dibalik viralnya video di YouTube tentangnya. Ia pun berlari ke arah kelas Cha Seung Tak. Sampainya di sana, Namjil kemudian berteriak, Cha Seung Tak, di mana kau bajingan? Di mana Cha Seung Tak? Tanya Namjil asal kepada salah satu siswa di kelas itu. Beberapa kemudian menjawab, hari ini dia nggak masuk kelas. Jawab mereka. Namjil yang tak menemukan Cha Seung Tak kemudian berpikir, dia harus menemukan si perekam yang menyerahkan video itu. Di sebuah lorong kelas terlihat 3 orang jalan bersamaan dan seseorang di sana menyombongkan dirinya yang mendapatkan tangkapan besar. Hihihi, dia nggak tahu kalau dia dalam masalah cuy. Orang ini mungkin yang dicari Namjil. Ketiga orang itu yang tidak memperhatikan jalannya kemudian menabrak seseorang, dan orang itu adalah Namjil guys. Bakal mampus nih. Orang itu kemudian gelagapan dan sontak mundur ketika ia tahu yang ditabraknya adalah Namjil guys. Apa? Namjil yang tanpa basa-basi kemudian memegangi kerahnya saat mengetahui gelagatnya yang tak beres. Namjil kemudian bertanya, apa kau yang merekam videonya? Tanyanya. Tunggu dulu, jangan pukul aku. Jangan pukul aku dulu, katanya memohon. Hihihi. Karena dilihat banyak orang, Namjil kemudian mengganti tempat interogasinya. Sesampainya di sudut bangunan, Namjil kemudian menanyai tentang video itu. Dan orang itu hanya bisa mengatakan bahwa dia disuruh oleh Cha Seung Tak dan ia tidak tahu siapa Cha Seung Tak itu. Namjil kemudian berpikir ia akan sia-sia saja dan juga menyadari sesuatu bahwa tidak mungkin si Cha Seung Tak yang membocorkan informasi kepada Yang Woo sebelumnya. Namjil berpikir untuk mengurus hal ini agar tidak melebar maka ia harus datang ke SMA Pyeong.
Di malam hari, Namjil kemudian berjalan sendirian dan diikuti oleh si nomor 2 dari geng Blackout, yaitu si Chu Yong Sik. Si nomor 2 ini kemudian menelepon ketuanya, yaitu Kim Ji. Dia meminta membuka sesuatu, mungkin maksudnya membuka pertikaian guys ya. Hihi. Kim Ji kemudian meminta alamat dan si nomor 2 itu pun lalu memberitahukan bahwa ia sedang berada di dekat pasar Changdai. Namjil kemudian berpikir, apa yang sebenarnya direncanakan oleh si Cha Seong Tak terhadapnya? Kalau untuk membuatnya masuk dan menyerang SMA Pyong, berarti keputusannya untuk mendatangi sekolah itu akan menjadi masalah sesuai keinginan Cha Seong Tak. Hei. Ia kemudian berpikir di sini mungkin tempat yang tepat juga untuk bisa melarikan diri. Ho. Namjil kemudian melempar sembarang tasnya dan mengatakan, "Hei, keluarlah dasar Jian. Kau mengikutiku sejak dari tadi kan?" Katanya. "Apa kau sudah tahu ya?" Jawab si Chu. "Bagaimana kau tahu? Bocah. Kau mengikutiku memakai pakaian itu selama 30 menit. Apa kau pikir aku ini bodoh? Hei, sini kau," kata Namjil. "Tapi kau kenapa sendirian? Bukankah sebuah geng harusnya bersama-sama?" "Hah," kata Namjil. Cha Seong Tak yang tak jauh dari sana kemudian tersentak. "Hihi, tidak, aku kesini sendirian. Apa kau takut, ha? Bocah," kata Chu. Hahaha, "aku takut mana ada. Itu tidak ada. Aku hanya khawatir aku melakukannya dengan cepat. Oh, di sini tidak ada CCTV, itu berarti jika aku menguburmu di sini tidak akan ada yang tahu." Hihihi, bukannya takut. Chu kemudian menjawab ejekan Namjil. "Oh, benarkah? Berarti itu juga berlaku untukku kan? Ho. Mukanya serem, Jir. Aku ingin mengoyak-ngoyak isi perutmu," kata si Chu kemudian sambil berlari ke arah Namjil. Wah! Tinju Chu disambut tinju Namjil. Hei, kau sedang tidak bercanda kan? Jangan, kata Chu yang kemudian dihadiahi boga mentah di arah rahangnya guys. Chu yang terkena telak mukanya langsung bonyok kelipet-lipet guys. Wadaw balas. Tiga tinju combo Namjil bersarang di kepala Chu. Chu kemudian mencoba membalas namun dengan sangat cepat dihindari oleh Namjil. Sebuah tinju penghabisan dari Namjil lalu merobohkannya. Cha Seong Tak yang melihat kejadian mengerikan itu terkejut akan kemampuan Namjil yang bahkan bisa menumbangkan Chu Yang Sik, si nomor 2 dari geng Blackout. Ia kemudian menyadari usahanya kali ini sia-sia saja. Ia menghabiskan banyak uang untuk ini, tapi dahlah. Ya. Jangan, kau tancap gas dari awal, kata Chu yang tak mau kalah dari Namjil begitu saja. Aku akan serius sekarang, katanya sambil mulai merangsek ke arah maju ke arah Namjil. Tinju Chu yang ditangkis oleh Namjil dan kaki Namjil bersarang di bagian perut. Cukup percaya diri juga kau, kata Namjil. Tapi maaf, akan kutunjukkan apa itu rasa takut bajigur. Bums. 3 combo tinjuan Namjil bersarang di tubuh Chu. Aku bukanlah orang yang seperti dulu dan tak akan menganggap remeh bajingan-bajinggur seperti kalian, kata Namjil. Jawab aku, siapa yang memberikan pekerjaan ini kepadamu? Dan terakhir, berikan informasimu, kelompokmu dan ketuamu, kata Namjil. Katakan semua yang kau tahu, kata Namjil yang tak memberi ampun. Scene kemudian berpindah ke sebelumnya di terowongan saat Kim Ji dan Chu Yang Sik sedang membahas tentang Namjil. Diperlihatkan ternyata si Cha Seong Tak datang ke sana dan meminta agar Chu Yang Sik tidak datang sendirian untuk menghabisi Namjil. Dia juga mengatakan si Namjil itu akan datang sendiri ke SMA Pyong. Jadi jangan khawatir, katanya. Di sini kita tahu memang Cha Seong Tak telah dalang semuanya guys. Dan masalah uang 500.000 won itu ternyata didapat dari Cha Seong Tak guys. Ia membayar Chu Yang Sik dan kawan-kawannya untuk menaklukkan si Namjil dengan bayaran tersebut. Scan kemudian kembali ke tempat pertarungan antara Chu Yang Sik dengan Namjil.
Hei, mengapa kau tidak menjawab pertanyaanku dulu? Sebelum mukamu hancur, ha? Ejek Namgil. Tinjuan membabi buta dari Chu yang tidak mampu mengenai Namgil. Sus. Sebuah tinju lagi dan lagi dihindari oleh Namgil. Hei, bukankah kau sebelumnya mengatakan akan serius melawanku? Hah? Ejek Namgil lagi dan lagi. Mampus lucu. Cha yang melihat itu hanya bisa melongo sambil menggerutu dalam hati bahwa sudah aku bilang jangan pergi sendiri bajigur. Itu benar-benar. Namgil mendesak sembari memberi sebuah pukulan telak lagi, berkata, ayolah, siapa yang memesanmu? Bajigur. Cha yang gugup Chu yang akan kalah dengan segera menelepon Kimji. Bisa bilang telepon, oh klien, dari kemarin kau selalu menggangguku. Apa kau sudah menyiapkan saldo 50? Hah, katanya. Saldo matamu picek. Apa kau tidak tahu apa yang terjadi sekarang? Hah? Kata Cha memaki Kimji. Apa bajingan, ini berubah sikapnya. Hei, ada apa? Apa kau ingin menarik kembali? Tidak. Sekarang bukan masalah uang, jawab Cha. Namgil bajingan itu sedang bertarung sekarang dengan Chu Yangsik. Dia menghajar Chu Yangsik. Dengan muka tertegun seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi, Kimji kemudian berkata, apa? Tunggu. Kau sekarang berada di mana? Apa kau sedang berada di tempat yang sama dengan Chu Yangsik? Katanya Kimji. Cha kemudian menjawab, aku tidak tahu di mana ini. Di sini gelap dan terabaikan. Kimji yang geram lalu berkata, ubah rencana sebelum terlambat, katanya. Jingan kacamata, ini tidak bisa dianggap remeh. Scan kemudian menampilkan masa lalu Chu Yangsik yang tak terkalahkan dalam sebuah pertarungan perebutan juara Muay Thai dan menjadi Rookie of the Year. Ternyata jago juga dia. Scan kembali ke pertarungan. Astaga, itu wajah yang sering kulihat biasanya menginjak-injak orang lain, sekarang malu-malu sendiri, kata Namgil memprovokasi lagi. Apa ini? Pertama kalinya kau merasa tidak berdaya? Hah? Kata Namgil sambil mendekat ke arah Chu. Hihihi, gemetar dia, Chu. Aku akan memberikanmu satu kesempatan terakhir. Jadi beritahu aku siapa yang membayarmu. Hah? Kata Namgil dan lalu menyerangkan tinjunya dan coba dibalas sikutan, namun sikutan Chu ditangkis dengan mudah oleh Namgil. Kesempatan, jangan banyak bacot. Kesempatan kata kau, hah? Jingan, kata Chu yang kemudian memegangi tengkuk Namgil dan mendorongnya. Namgil yang mengetahui itu teknik dari Muay Thai, ia dengan santai lalu memegangi lengan Chu. Chu kemudian melakukan tendangan dengan lututnya. Namun lagi dan lagi berhasil ditangkis oleh Namgil. Mengetahui tendangannya tak berhasil, ia kemudian dengan frustasi melakukan tinjuan. Melenceng, guys. Sepertinya gaya favoritmu adalah Muay Thai ya. Gantian. Namgil memegangi tengkuk Chu. Namgil kemudian berkata, untuk menggunakan bump clinch dengan benar kau harus dorong pusat gravitasi seperti ini. Lah, malah diajari. Aduh. Bukankah langkah selanjutnya melakukan tendangan lutut, kata Namgil. Chu terkena tendangan lututnya. Jangan coba-coba mengajariku. Chu melakukan tinju yang ditangkis dengan satu lengan oleh Namgil. Chu kemudian melakukan tinjuan namun tangannya ditangkap oleh Namgil. Namgil kemudian berkata, aku bukan mengajari. Aku sedang menunjukkan perbedaan skill karena aku pikir kau akan menyerah. Chu dengan penuh amarah berinisiatif menghantamkan kepalanya ke arah Namgil. Namun sebelum itu terjadi, Namgil lebih dulu memukul dadanya yang terbuka hingga Chu tersentak. Lalu dengan cepat Namgil melakukan pukulan hook overhead dan mengenai pelipis Chu. Lalu meninju pinggang Chu sekali lagi. Anjay, balas nih. Tidak mungkin. Oh, tidak masuk akal, kata Chu di sisa-sisa kesadarannya. Chu kemudian berlutut mencoba menyekat darah yang mengalir di mulutnya. Kau, apa yang kau ketahui tentang kami? Katakan padaku, kenapa kau mencoba menghadapi kami sendirian? Tanya Chu. Apa kau tahu total anggota kami ada 55 orang? Ketika semuanya datang kau akan kalah, kata Chu mencoba menakuti Namgil. Jingan berdebat memang kalah Baywan. Oh, mau bawa kawan nih.
5 orang. Oh, aku tidak terlalu terkejut, jawab Namjil. Aku sudah tahu apa yang kalian lakukan. Aku tidak penasaran. Bagaimanapun semua yang ada di sana adalah berdebah. Hihi. Aku memperingatkan kalian hari ini. Orang yang menjualku Cha Seung Tak dari SMA Damyong kan? Hihi. Cu yang tersentak dan begitu pula si Cha di belakang tembok yang bersembunyi. Melihat ekspresimu aku tidak perlu bertanya lagi. Apa ketua menyuruh menyandra teman-temanku atau itu juga permintaan dari Cha Seung Tak? Tanya Namjil menelisik. Namjil mengambil teleponnya lalu menelepon Kang Daejun yang sudah menghabisi cecumu blackout yang mencoba menyandra Soye dan kawan-kawan. Jil, sudah beres, kata Kak Daejun. Namjil kemudian mengatakan markasnya di Gunung Jangchun. Mereka setiap hari berkumpul di sana. Aku akan menghubungimu lagi nanti, kata Namjil kemudian menutup teleponnya. Saat pertama kali kalian datang ke sekolahku, aku berpikir sejenak untuk pura-pura tidak bisa bertarung. Tapi aku tidak bisa melakukan itu karena aku pikir akan ada yang terluka jika aku melakukan itu. Jadi aku melakukannya dengan serius melawan kalian. Tundukkan kepalamu jika kau tulus merenungkannya dan meminta maaf, bajigur, kata Namjil kemudian meninggalkan Cu yang sudah bersimpu tak berdaya. Ini kesempatan terakhirmu untuk menyesal. Tidak akan ada kesempatan kedua, katanya. Hati-hati jika aku bertemu denganmu. Sampai jumpa di jembatan besok, kata Namjil menambahkan. Hihihi. Di part sebelumnya, Namjil berhasil mengalahkan Chu Yong-sik. Sedang Kang Daejun telah berhasil menumpas beberapa keroco yang ingin menangkap Soye dan kawan-kawan. Namjil, Kang Daejun, serta Pyo janjian bertemu di sarang geng Blackout, yaitu di sebuah terowongan di dekat gunung. Yo, malam ini kau akan hancur, bos. Seseorang berdarah-darah, guys, di sebuah terowongan dekat gunung dan banyak orang sudah tepar. Kalian, bagaimana bisa kalian mengatasi ini? Kata Kim Ji yang tak percaya anak buahnya sudah tepar semuanya. Kini hanya tersisa dirinya. Tampak Kang Daejun, Namjil dan Pyo yang sedang berdiri atas tumpukan sampah masyarakat, guys. Kau harusnya menoleh ke belakang. Kenapa kami melakukan ini? Ini tidak akan terjadi jika kau mau mengatakan permintaan maaf dengan baik, kata Namjil. Aku lupa, untuk bajingan sepertimu permintaan maaf akan melukai harga dirimu kan? Hehehe. Apa itu permintaan maaf? Aku tidak mengenal kata itu, kata Kim Ji kemudian. Apa kau tahu siapa di belakang kami? Lanjutnya, bahkan jika kau memohon sudah terlambat, bajigur, kata si Kim Ji. Scan kemudian berpindah di sebuah gudang. Beberapa orang dewasa sedang merundung pasutri, sepertinya debt collector, guys. Mohon tunggu sebulan lagi. Jika Anda memberikan satu kesempatan lagi, tolong berikan kami satu kesempatan lagi, kata si pasutri itu. Sebelum pasutri itu menyelesaikan omongannya, kemudian dari sudut ruangan itu seseorang berkata, dasar berisik. Permintaan pasutri sebelumnya berubah menjadi teriakan histeris meminta tolong. Tolong biarkan kami hidup. Biarkan kami hidup, katanya. Orang-orang ini lucu sekali. Kalian bersedih. Kenapa bersedih? Aku tidak menyuruh kalian untuk mati, kata seorang sambil menatap tajam ke arah pasutri itu. Jika kau tidak punya kemampuan untuk mengembalikan uangnya, setidaknya jangan meminjam. Ini juga berlaku bagi kalian yang suka punya uang ya. Dan jika kau tidak bisa mengembalikannya dan terlanjur meminjam, maka bayarlah dengan tubuhmu. Hehehe. Yang melekat di pinggangmu itu adalah benda termahal di tubuh seseorang, kata orang itu sambil mengacungkan pisaunya. Pasutri itu memohon namun tak cukup membuat orang itu berhenti. Dia menyuruh anak buahnya untuk melakukannya dengan rapi. Lakukan dengan rapi, katanya. Scan kembali ke tempat Namjil dan kawan-kawan. Kim Ji kemudian berkata lagi, jika kau ingin kabur dari ini, maka lebih baik pergi sekarang, katanya sambil tersenyum. Sementara diperlihatkan Cha Seung Tak yang kabur dari tempat pertarungan sebelumnya. Ia terengah-engah, guys. Namjil si bajigur sialan.
Sialan, itu sejak kapan ya bekerja sama dengan para monster itu? Maksudnya si Pio dengan Kang Daejun guys ya. Sialan. Siapa yang menyangka 50 orang bahkan tidak mampu melawan mereka. Dan sekarang mereka semua telah menghancurkan geng ini dalam 2 hari saja. Duh, kata Cha di dalam hati kengerian sendiri. Tiba-tiba seseorang berteriak ke arah Cha. Hei, Cha Sainta, kemari kau, dasar sialun. Tampak Yuri datang. Aku mengikutimu karena melihatmu sendirian di jembatan, kata Yuri melanjutkan. Ho ho ho, sepertinya kau sedang melakukan sesuatu, kata Yuri. Yuri, pergilah sekarang, aku sedang bad mood, kata Cha Seong-tak menggeram. Ho ho ho, kau sungguh baik menyuruhku pergi. Hah, aku tahu kau sedang menyembunyikan sesuatu kan, kata Yuri memprovokasi Cha. Apa kau pikir aku bermain-main di penjara? Hah? Kata Cha yang kemudian naik tensi dan melayangkan sebuah pukulan. Tinjuan itu berhasil dihindari oleh Yuri. Yuri dengan sigap kemudian melakukan pukulan dan paks, telak mengenai leher Cha Seong-tak. Yuri kemudian melakukan tendangan lanjutan dan membuat Cha Seong-tak terkapar. Oh, weh, tunggu. Dengan terbata-bata Cha Seong-tak meminta Yuri menunggu. Kau lebih kuat Yuri. Kau jadi lebih kuat sekarang. Mari kita bicara, ajak Cha. Kenapa nggak ada jadi, bajigur? Yuri yang geram dengan Cha, ia kemudian berteriak, diam kau bajigur. Ho ho, sambil melayangkan tendangannya ke arah muka Cha dengan keras. Boom. Bajingan sepertimu tak bisa diberi ampun. Sejak SMP kau selalu saja membuli Habib, mengambil foto-foto Soye dan melakukan tindakan mesum. Teman-temanku dan Namjil hampir saja mati. Apa itu masih tidak cukup? Hah? Bajingan, jangan kau kira kau sudah membayar semuanya hanya karena kau sudah menghabiskan waktu setahun di sel, kata Yuri yang memukul Cha Seong-tak berulang kali. Beberapa banyak lagi sampai kau berhenti ya, bajingan, kata Yuri kemudian. Tendangan penghabisan dari Yuri membuat Cha Seong-tak semakin tak berdaya. Oh, berdarah-darah guys. Semampus kau cuy. Aduh. Kita minum dulu sedikit. Katakan, kau tidak melakukannya sendiri kan, kata Yuri mendesak Cha. Shen kemudian menampilkan saat Namjil, Kang Dae, dan rekan lainnya membahas tentang video yang diupload. Namjil memberitahukan Yuri dan kawan-kawan, Hyowon dan kawan-kawan lainnya bahwa dia melihat Cha Seong-tak yang mengupload video viral itu. Selain itu, Hyowon menambahkan bahwa video itu aneh, komentarnya seperti bot. Dan menurut Kang Daejun, Cha tidak sepintar itu untuk melakukan hal ini. Jadi pada kesimpulannya, ada satu orang yang bisa melakukan ini. Diperlihatkanlah kembali saat Cha Seong-tak keluar dari penjara. Dia ditemui seseorang yang memakai baju kantoran berjas gitu ya guys ya. Siapa dia guys ya? Jadi mikir, menurut kalian siapa guys? Tulis di komen guys ya. Mimin beri waktu 10 detik buat kalian berkomentar sebelum kita ungkap semuanya sama orang ini. Siapakah orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lanjut ya. Setelah Cha Seong-tak dikeluarkan dari penjara, seseorang menemuinya. Itu adalah kepala yayasan sekolah bapaknya si Huang. Wah. Ternyata orang tua juga ikut-ikutan. Ternyata apa ada dari kalian yang tebakannya benar guys. Selamat. Cha yang melihat bapaknya Huang alias si Kimji Taek. Cha tertawa dengan keras. Mampus kau jing, anakmu akhirnya menerima hukuman yang tepat 10 tahun. Kau dan anakmu menjebloskan aku ke sini dan membuat aku menjadi tumbal kalian. Hihihi. Aku berterima kasih karena kau mau membuat anakku Huang terbebas dari hukuman sebelumnya, walaupun sekarang ia terkena hukuman, kata Pak Kimji Taek si sat itu. Pokoknya sat. Sekarang duduk. Aku bilang duduk, kata si Taek itu kepada Cha.
Hihihi. Lalu si Tai itu kemudian memberikan sebuah berkas beramplop coklat. Kukira uang, ternyata berkas file. Cak kemudian menurut duduk meski ia tak mau. Ia kemudian melihat berkas tersebut. Dan ia, si Tai, kemudian menjelaskan, aku kesini bukan untuk membantu sampah sepertimu. Sama-sama sampah sih sebenarnya. Kau bisa melihat di file itu bahwa ada 1 atau 2 kasus darimu yang belum dihukum. Kau punya lebih dari 300 foto gadis dengan kamera tersembunyi. Bagi-bagi dong. Menurutku jangan. Kriminal. Kau kira lolos dariku? Hah, kata si Tai itu. Aku menyuruhmu untuk berkorban sekali lagi untuk anakku. 1 bulan setelah kau keluar, aku akan memburumu dan memasukkanmu dirimu lagi ke sini. Aku akan selalu mengincarmu kalau kau bermusuhan denganku. Kau bisa hitung sendiri ya, kira-kira 3 tahunan lah paling sedikit. Dan kira-kira 20 tahunan lah paling lama. Bisa seumur hidup, kata dia. Oh, kau akan dihukum seperti itu. Dibandingkan dengan memusuhiku, kau harusnya cermat, bocah bodoh. Sialan. Kenapa aku selalu yang menjadi korban di sini? Kenapa kau melakukan ini padaku? Kata Cha berteriak. Ho, jadilah pionku. Aku akan menyelamatkanmu, kata si Tai sat ini. Ini akan menjadi kesempatan untuk pecundang sepertimu yang bahkan tidak punya otak. Musuhmu yang sebenarnya bukanlah aku, anakku ataupun anak-anak geng kasih. Musuhmu yang sebenarnya adalah Namjil, kata si Tai mencoba mendoktrin si Cha. Sekian kembali ke terowongan dekat gunung. Kalian bertiga bersiaplah melewati sesuatu dinding yang takkan bisa kalian lewati. Kata Kim Ji. Kalau begitu maukah kau memberitahukanku di mana mereka? Aku akan mencabut semua teman-temanmu sampai ke akar-akarnya. Kata Namjil. Orang gila, kata si Kim Ji, guys. Tentu saja aku tidak akan melakukannya sendirian. Aku punya teman-temanku dan beberapa orang di belakangku, kata si Kim Ji. Kata si Namjil ya, guys ya. Sekian berpindah di sebuah ruangan. Pintu yang tertutup terdengar di lorong ada kericuhan yang sang ketua kemudian berkata, bajingan, apa yang kalian lakukan di luar sana? Tuh. Di lorong itu kemudian seseorang yang memeriksa keributan itu kemudian berteriak, hei pecundang, apa kalian tidak tahu kakak sedang berada di dalam? Siapa yang berani membuat keributan ini? Katanya. Di lorong itu tampak semua orang sedang terkapar oleh seseorang ini, yakni Pak Polisi yang menangkap Huang sebelumnya, guys ya, yang membuat mereka semua terkapar. Sialun, siapa kau bajigur? Kata orang yang memeriksa tadi, kemudian merangsek maju dan mengacungkan pisaunya lalu mencoba menikam Pak Polisi itu. Namun dengan sekali pukul orang itu terlempar jauh. Di mana Gonsu? Katanya si Pak Pol itu. Bukannya menjawab, satu rekan gangster itu kemudian maju dan berkata, bajing. Lalu mencoba juga menikam. Sebuah tendangan dari Pak Pol melesat. Boom! Ia langsung terkapar tak berdaya. Woi bajugur, siapa kau? Dari mana asalmu? Kata si bos setelah semua anggota gengnya dihabisi tak bersisa. Sebuah belati dilayangkan namun dengan santai dihindari oleh Pak Polisi itu. Keren juga Pak Polisi. Si gangster itu kemudian melayangkan lagi pisaunya namun bukannya melukai, malah tangannya ditangkap oleh Pak Polisi. Keren itu. Kemudian Pak Polisi itu mencekik si bos dan bertanya, di mana Kim Gunso? Katanya, ini sakit, menyakitkan, lepaskan, kata bos itu. Kemudian seseorang datang dari balik pintu. Ada apa ini? Siapa yang berani membuat kantor seorang berantakan seperti ini? Katanya. Sekian kemudian lagi pindah lagi di sekolah SMA Daimyo. Detektif apa nggak apa-apa ya? Dia sendirian, bukan hanya 1-2 gangster. Bukannya bahaya yang melawan pisau sungguhan, kata Namjin. Apa yang perlu dikhawatirkan? Tidak ada lawan lain yang semudah gangster baginya. Kata Kang Daijun. Berarti nggak ngotak juga sih Pak Polisi ini ya guys ya. By the way, apa yang mau kau bicarakan memintaku bertemu secara terpisah seperti ini? Tanya Kang Daijun kepada Namjin. Bukankah sudah waktunya bagiku untuk mengetahuinya? Kata Namjil merujuk kepada pendonor jantung guys ya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, kata Kang Daijun. Sebenarnya kau bukan yang pertama bagi kami. Bukan yang pertama? Tanya Namjil terkesiap.
Aku sudah melihat beberapa kali manusia menyukai monster yang tidak bisa dipahami dengan akal sehat. Alias nggak ngotak. Cepat atau lambat kau akan segera melihatnya, kata Kang Dae-jun ambigu. Pemicu jantung yang sepertimu, mereka para monster memilikinya juga, kata Kang Dae-jun semakin ambigu. Scan kemudian kembali ke tempat Pak Polisi. Orang yang baru datang itu kemudian berlari ke arah Pak Polisi itu dan melesatkan tendangan keras. Dapat dihindari oleh Pak Polisi. Tendangan kedua juga begitu. Yang terkena hanya anginnya saja, guys. Kim Geun-soo, aku sudah mengatakannya. Aku juga sudah memberitahumu untuk hidup dengan damai, dengan tenang, kata Pak Polisi itu. Apa? Jawab Kim Geun-soo. Bajingan yang porak-porandakan kantorku, apakah kau? Tanya Kim Geun-soo. Mereka berdua kemudian berhadapan-hadapan, guys. Seru nih, guys. Di part sebelumnya, Pak Polisi berhadapan dengan Kim Geun-soo. Sepertinya Pak Polisi ini kenal dengan Kim Geun-soo ya, guys ya. Detektif Cho Tae-hun, kata Kim Geun-soo. Keempat bawahanmu ini berada dalam penahanan darurat karena pinjaman ilegal, kata Detektif Hun. Hei, tidak. Itu bukanlah anak buahku, detektif. Aku bukan orang sini, aku hanya seorang petugas keamanan murni, kata Kim Geun-soo. Ho, apa gangster belakangan ini butuh penjaga keamanan? Atau kau sedang bermain-main? Lucu sekali, kata detektif kemudian. Karena alasan tertentu dan bukti keterikatan Kim Geun-soo dengan para cecunguk ini belum pasti, maka kali ini mau tidak mau detektif Hun hanya bisa memperingati Kim Geun-soo saja. Namun saat detektif Hun akan berlalu dari Kim Geun-soo kemudian berkata, bisakah kau menangani banyak orang sendirian, detektif? Katanya. Apa kau masih tidak tahu apakah detektif Won masih hidup? Tanyanya lagi. Tanyanya mengejek nih, guys ya. Entah mengapa detektif Hun kemudian marah mendengar itu. Dan tinjuan keras dari detektif Hun melesat cepat namun masih bisa dihindari oleh Kim Geun-soo. Apa kau merasa kesal, ejeknya lagi kepada detektif Hun? Hal itu kemudian dibalas dengan tinjuan sekali lagi. Kali ini tinju detektif Hun ditangkap dengan telapak tangan oleh Kim Geun-soo. Sialan, kemampuanmu sama sekali belum berkarat, detektif, kata Kim Geun-soo mengejek. Jangan bicara sembarangan. Aku bukan orang yang hanya hidup untuk mengejek seorang gangster sepertimu, kata detektif Hun membalas perkataan Kim Geun-soo. Kim Geun-soo kemudian berkata, Ho. Berapa lama ya harimau ompong akan bertahan, katanya bermaksud mengejek detektif Hun. Tunggu dan lihat saja, waktunya belum tepat. Saat rencana ini selesai, serangan balik ini akan dimulai, kata detektif itu di dalam hati sembari melototi Kim Geun-soo. Di sekolah, Kang Dae dan Namjil bercakap-cakap. Pertama, ada dua hal yang aku ketahui tentang jantung itu. Belakangan ini ada banyak orang yang mengalami perubahan tubuh sepertimu. Kemampuan fisik mereka telah berkembang dengan pesat. Tentu saja gerakan mereka pernah kau lihat. Itu adalah tingkatan yang sulit dipercaya bahwa itu milik manusia. Kata Kang Dae-jun mencoba menjelaskan hasil analisisnya tentang perubahan akibat donor. Jadi bukan hanya aku, tanya Namjil penasaran. Lalu orang macam apa Won Jung-wook? Tanya Namjil kemudian. Won Jung-wook itu maksudnya teman si detektif dan pemilik jantung sebelumnya, guys ya. Dia lebih mirip gangster daripada orang seperti kita, kata Kang Dae-jun mencoba memaparkan tentang Won Jung-wook. Apa pria itu seorang polisi? Di mimpiku dia mati karena tertembak. Aku selalu bermimpi terjebak di ruang bawah tanah dan gelap, berkelahi dengan orang-orang kriminal, melawan raksasa besar, lalu aku selalu bangun setelah ditembak, kata Namjil menjelaskan. Kau sepertinya tahu tentang sesuatu, tentang perubahanku, apa yang terjadi sebelum-sebelum ini pada diriku. Apa kau tidak tahu tentang ini? Tanya Namjil. Tidak banyak informasi yang aku punya. Tae-hun yang mempunyai semua informasinya. Mereka tidak memberitahuku karena kebanyakan informasi itu adalah investigasi rahasia, kata Kang Dae-jun kemudian. Ingatlah, kau tidak boleh membicarakan ini kepada siapapun, kata Kang Dae-jun memperingati Namjil. Dan sepulang sekolah nanti, ikutlah mampir ke rumahku, kata Kang Dae-jun kemudian mengakhiri percakapan mereka. Sepulang sekolah, Namjil dan Kang Dae-jun kemudian menuju rumah Kang Dae-jun. Di rumah Kang Dae-jun, Namjil kemudian kaget melihat detektif Hun berada di sana.
Kang Daejun kemudian menjelaskan bahwa dirinya memang berbagi rumah dengan sang detektif. Kemudian Kang Daejun memasak ramen dan mereka bertiga pun makan ramen bersama sambil bercakap-cakap. Kang Daejun pun menceritakan tentang mimpi yang dialami oleh Namgil. Menurut detektif Hun, ada beberapa kecocokan antara kenyataan dan mimpi Namgil itu. Yang mengejutkan bahkan detektif Hun belum pernah melihat langsung Won Jung-wook, katanya. Di percakapan itu juga Namgil menjelaskan ada perasaan-perasaan tertentu yang ia rasakan jika bertemu dengan orang-orang tertentu. Seperti sebelumnya dengan Kang Daejun juga bertemu dengan detektif Hun. Namgil juga berkata, jantungnya selalu bereaksi setiap kali bertemu orang atau objek yang berkaitan dengan detektif Won Jung-wook. Untuk hal tersebut sempat disangkal oleh Kang Daejun. Sampelnya terlalu sedikit, kemungkinan itu hanyalah kebetulan saja, kata Kang Daejun. Namun Namgil kemudian berkata, ada satu hal lagi yang masih terasa janggal di dalam pikirannya, yakni kata-kata tentang kesabaran akan membuat waktumu indah. Namgil kemudian menjelaskan, moto sekolah itu entah mengapa seakan-akan membuat dirinya muak dan marah tanpa alasan yang jelas. Detektif Hun yang mendengar itu dari Namgil kemudian beranjak berdiri dan menyuruh Namgil juga Kang Daejun untuk mengikutinya. Mereka lalu masuk ke dalam mobil. Detektif Hun kemudian mengantar Namgil ke sebuah gedung. Namgil kemudian disuruh masuk sendiri dan jika ada yang bertanya apa yang dilakukan Namgil di sana, maka bilang saja seperti apa yang telah detektif Hun itu ajarkan kepadanya. Setelah berjalan masuk di sana, Namgil melewati beberapa lorong dan kemudian bertemu dengan Kim Geun-so. "Hoi pelajar, apa yang kau lakukan di sini?" kata Kim Geun-so. Aku butuh uang, kata Namgil menjawab pertanyaan itu secara gagap. "Aku tidak bisa meminjamkan uang lagi," kata Kim Geun-so. "Bisnis ini sudah hancur," katanya melanjutkan. Namun sesaat kemudian Kim Geun-so menyeringai. Tidak. Aku tidak bisa meminjamkan uang pada orang di bawah umur. Bawalah orang tuamu," katanya. Setelah itu Namgil kemudian pergi dari gedung itu dan masuk ke mobil detektif Hun. Di sana ia menceritakan bahwa ia mengalami perasaan yang sama seperti penjelasannya sebelumnya. Maksudnya seperti perasaan bertemu Kang Daejun juga detektif Hun saat pertama kali. Ia mengatakan kali ini perasaannya agak sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Tangan dan kakinya sedikit gemetaran. Keesokan harinya Namgil masih merenungi apa yang ia alami di gedung itu. Ia merasakan ketakutan dan rasa superioritas. Dua emosi yang tidak bisa berdampingan di saat yang bersamaan. Apa ini? Apa ini perasaan yang di bawah jantung itu atau perasaan asli tubuhku? Katanya. Namgil kemudian menyadari perasaan takut berasal darinya sedang perasaan superioritas adalah perasaan dari jantungnya. Scan kemudian berpindah ke Soye dan Yuri. Soye awalnya ingin meminjam celana olahraga Yuri karena dirinya lupa membawa celana olahraga. Di sana Soye mencium bau darah dan tanpa sadar mengetahui bahwa Yuri sedang datang bulan. Yuri kemudian bertanya, "Kenapa kau bisa tahu akan hal itu?" Soye kemudian menjelaskan bahwa sejak kecil hidungnya sensitif terhadap bau darah. Hei, tuh. Bau-baunya Soye bakalan jadi OP juga nih guys. Semoga aja ya. Kemudian Soye dan Yuri pergi ke kamar mandi. Di sana ia bertemu dengan ciwi-ciwi penggosip yang merumorkan bahwa Namgil dan kawan-kawan adalah preman sekolah. Sontak Yuri yang berada di sana kemudian naik pitam dengan santainya. Yuri menyemprotkan air ke hadapan ciwi-ciwi itu, gengs. Mantap. Yuri kemudian berkata bahwa omongan kotor ciwi-ciwi itu pantas dibersihkan dengan air agar bersih kinclong. guys, mantap. Yuri kemudian berucap, harusnya ciwi-ciwi itu bersyukur para berandalan sudah tidak ada lagi di sekolah ini akibat Namgil dan kawan-kawan. Harusnya senang dan bersyukur dengan adanya kelompok Namgil dan kawan-kawan, bukan malah menjelekkan mereka. Hadeh, biasa banget nih kayak gini. Ibu-ibu saat belanja sayur sering gini guys. Scan kemudian berpindah lagi ke tempat gym. Di sana diperlihatkan Namgil sedang berlatih dengan serius. Ia merasa sudah sekuat ini, namun tubuhnya masih merasakan ketakutan dari sebelumnya. Ia harus lebih serius. Di sela-sela latihan Namgil didatangi oleh lawan sparring lama Namgil yang sudah berminggu-minggu tidak nge-gym. Si kawan pun meminta Namgil untuk sparring lagi dengannya. Namgil bertanya, apakah si kawan baik-baik saja nggak pakai pelindung kepala? Si kawan malah santai dan mengatakan, nggak apa-apa, serang aku sekuat tenaga, katanya. Dia nggak tahu aja. Lanjut di part sebelumnya, Namgil diajak sparring oleh si kawan. Ayo mulai, kata Namgil saat mereka berdua sudah bersiap.
Namjil maju merangsek, si kawan pun demikian. Mereka saling beradu tinju, menghindar dan melancarkan tinjunya kembali. Tinju Namjil melesat namun masih bisa dihindari oleh si kawan itu. Dua kali si kawan itu melancarkan tinjunya, namun masih bisa dihindari oleh Namjil dengan cepat. Sesaat si kawan menyadari ada yang tak beres. 3 tinjuan beruntun dilancarkan kembali oleh si kawan itu. Dihindari dengan lincah oleh Namjil. Combo si kawan kemudian diakhiri dengan lesatan tendangan keras. Namun itu juga masih bisa dihindari oleh Namjil. Si kawan lagi-lagi melancarkan tinjunya. Itu berhasil dihindari oleh Namjil dan dikonter oleh Namjil dengan tinjuan yang keras dan telak mengenai muka si kawan itu, hingga si kawan itu berdarah-darah, muncret-muncret dari mulutnya. Puah, katanya. Hehe. Bukannya ketakutan, si kawan yang sedikit mengambil ancang-ancang mundur kemudian memuji Namjil dengan mengatakan, wow, boleh-boleh nih, kuat kau, katanya. Si kawan itu kemudian melakukan tendangan keras ke arah kepala Namjil. Meski bisa ditepis Namjil, itu sedikit membuat Namjil meringis. Katanya. Si kawan lalu melanjutkan dengan pukulan sangat keras. Sarung tinjunya ditepis dengan sarung tinju Namjil. Jual beli pukulan ini ngeri. Tinjuan yang dihadapi Namjil bahkan lebih keras daripada tinju Huang sebelumnya. Ia menyadari bahwa pro itu berbeda, katanya di dalam hati. Namjil kemudian maju dan melakukan pukulan keras dan ditangkis dengan tangan si kawan. Si kawan dengan gesit mulai menghujamkan tinjuan counternya, namun berhasil dihindari oleh Namjil. Tinju Namjil kembali bersarang di pelipis si kawan itu. Namjil kemudian melakukan backstep untuk menghindari tinjuan dari si kawan. Alhasil tinjuan si kawan gak sampai di tubuhnya. Namjil kemudian dengan cepat melayangkan tinjuan counter telak mengenai si kawan. Namun si kawan dengan sigap menepis tinjuan itu dengan kedua tangannya. Tinju si kawan meleset lagi dan si kawan kena lagi tinjuan Namjil, kemudian dilanjutkan dengan tendangan yang langsung telak mengenai pinggang si kawan. Tendangan selanjutnya ditangkis oleh si kawan dengan lututnya. Si kawan yang menyadari Namjil bermain dengan jarak, kemudian si kawan melesat dengan rendah ke arah Namjil lalu melesatkan 2 tinjunya ke arah Namjil. Sedang Namjil bersiap melakukan tinjuan keras. Tinjuan Namjil melesat dan meleset. Celah terbuka dan dimanfaatkan oleh si kawan itu. Ia menerjang Namjil dengan tinjunya. Namun entah bagaimana caranya, Namjil seperti melihat kilatan cahaya. Namjil menghindari tinjuan itu dengan yang seharusnya kena, pikir si kawan itu. Si kawan yang segera sadar Namjil beruntung dapat menghindari tinjuan mautnya. Kini mencoba kembali melakukan trik. Ia terlihat akan menendang. Melihat itu, untuk sesaat kaki Namjil terangkat dan si kawan sudah tahu bahwa kaki Namjil akan kembali turun, dan di saat itulah si kawan kemudian melakukan tendangan keras ke arah itu. Namun entah mengapa refleks Namjil bukan menjatuhkan kakinya, ia malah menarik kakinya dengan cepat. Mengetahui itu dengan cepat, si kawan juga kemudian membelokkan tendangan ke arah badan Namjil. Tendangan itu berhasil kena namun ditangkis dengan tangan Namjil, sambil tangan satunya melakukan tinjuan. Boom! Kepala si kawan terkena telak lagi, mulutnya berdarah-darah lagi. Namjil kemudian melakukan tendangan lanjutan ke arah belakang lutut si kawan itu. Hal itu kemudian membuat si kawan sekarang akan serius melawan Namjil. Awalnya si kawan menahan-nahan karena berpikir Namjil masihlah pelajar, sedang dirinya adalah profesional tinju atau profesional seni bela diri. Mereka berdua menggila dengan jual beli tinjuan. Untuk sesaat Namjil pingsan, guys. Pingsan. Oh, sayang sekali. Kirain si kawan yang bakalan kalah. Wow, pro beda kelas memang, guys. Sambil memegangi kaki Namjil, si kawan menunggu Namjil sadar. Namjil kemudian bertanya kepada si kawan, kenapa dirinya pingsan? Si kawan yang mendengar pertanyaan Namjil kemudian ikut jongkok lalu berkata, apa kau tidur nyenyak? Tanyanya meledek. Namjil kemudian berpikir, apa yang terjadi sebelumnya? Ia mengingat-ingat saat si kawan itu serius. Saat itu jarak di antara mereka hilang. Kemudian mereka berdua adu jotos dan saling menghindar. Kemudian si kawan tiba-tiba turun ke bawah lalu melakukan tackle teknik.
Saat itu Namjil refleks melakukan pertahanan menindih si kawan dengan beban tubuhnya. Namun itu membutuhkan stamina yang besar. Kemudian si kawan menangkap Namjil lalu berguling dan mengunci leher Namjil hingga ia kehabisan nafas. Saat itulah Namjil sadar dirinya pingsan. Si kawan kemudian menghibur Namjil dengan berkata, "Hei, kau sangat kuat nak. Ini bukan hanya game. Aku belum pernah melihat seorang pria yang bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya seperti itu," katanya. "Siapapun bisa mempelajari pukulan dengan cepat dan meningkatkannya dengan cepat, tapi teknik ground atau kuncian tidak mungkin dikuasai dalam waktu yang singkat," kata si kawan itu. "Keterampilan pukulanmu sudah sangat bagus. Aku tak perlu mengajarimu yang itu, terutama saat kau menghindari tinjuanku sebelumnya. Kau seperti memiliki mata di punggungmu," kata si kawan itu kemudian. "Refleksmu juga demikian sangat gila, Jil. Itu seperti refleks binatang buas," kata si kawan kemudian melanjutkan. "Tapi ada satu hal yang tidak kau bisa, yaitu bereaksi terhadap teknik kuncian. Tentu saja teknik kuncian membutuhkan bakat yang berbeda dari teknik lainnya." Scan kemudian berpindah menampilkan Namjil dan kawan-kawan akhirnya pergi liburan, guys. Wah, Mimin juga mau dong ikutan. Mereka bermain beberapa wahana di sana seperti roller coaster dan lain-lain. Di roller coaster ada bagian lucu di mana si Pio, tubuh banteng besar sang geledek sumo, ternyata takut naik roller coaster, guys. Ekspresinya pengen pingsan aja katanya. Ya, kelihatannya sih. Di roller coaster emang sih dia nggak pingsan. Ia sebenarnya ingin lari, tapi gengsinya membuat dia ikut naik dan akhirnya di wahana tornado si Pio ini pingsan, guys. Beberapa saat pingsan sih. Dia masih nggak mau ngaku. Alhasil saat naik wahana kursi yang naik lalu turun tiba-tiba, itu dia pingsan lagi. Nama wahananya apa ya, guys? Ya, admin nggak ngerti, guys. Soalnya nggak pernah naik ke wahana gini ya. Di kota admin belum ada, kalaupun ada nggak sanggup beli tiketnya kayaknya. Oke, lanjut. Saat Namjil dan kawan-kawan masih asik bermain wahana, di dekat sana ternyata ada orang yang memperhatikan mereka. Orang itu lalu menelepon seseorang. "Haruskah dia melakukannya sekarang?" katanya kemudian di telepon itu. Wah, di tempat lain entah mengapa detektif Hun mengatakan, "Apakah sudah dimulai?" katanya. Duh, apalagi nih? Kita tunggu aja ya, guys, penjelasan. Mungkin ada chapter-chapter selanjutnya. Oke, lanjut. Kembali di tempat hiburan. Pio yang telah pingsan 2 kali tak mengakui dirinya telah pingsan. Lucu, guys. Gengsian sih. Di tempat orang yang menelepon tadi, orang itu disuruh si penelepon untuk menggiring Namjil dan kawan-kawan ke tempat yang ramai. Agak mencurigakan. Namjil kemudian menyadari dirinya diikuti oleh beberapa orang, kemudian ia menyuruh Hyowan untuk membelikannya sesuatu. Yuri kemudian menyeletuk. Kenapa Namjil begitu? Seharusnya Namjil membelinya sendiri kalau ingin memakan sesuatu. Namun Namjil kemudian menjelaskan bahwa 2 langkah lebih baik untuk 1 langkah mundur, katanya. Yuri tetaplah di dekat Soye agar dia tidak takut, kata Namjil kemudian. Tak berselang lama dari kata-kata tersebut, kemudian si penelepon itu menabrak bahu Namjil dan menumpahkan minuman di bajunya sendiri secara sengaja. "Hei, sialun, apa kau tidak punya mata, ha?" katanya memaki. Dia yang nabrak lah. Gimana nih? Namjil kemudian menyuruh rekan-rekannya untuk menjauhi dirinya. Si kawan itu kemudian berkata, "Saat kau menabrak seseorang, kau harusnya minta maaf," katanya memaki Namjil. Balik ke beberapa hari yang lalu. Saat detektif Hun menyelidiki si Tae, ketua yayasan SMA Daimyong itu secara tidak sengaja, ia mendengar percakapan si Pak Tue Tae itu membayar orang yang memancing Namjil dan kawan-kawan agar Namjil memperlihatkan tinjunya. Jadi di sini dijelaskan ya, si telepon itu adalah orang bayaran Pak Tua Tai, dan yang ada di telepon sebelumnya itu si Pak Tua Tai, guys ya. Dan maksud detektif Hun dengan sudah dimulai adalah ia sudah tahu akan ini dan merencanakan sesuatu. Detektif Hun setelah mengetahui itu lalu memanggil Namjil dan kawan-kawan dan merencanakan agar dirinya tak melawan saat dipukuli nanti. Jika Namjil melawan, maka rencana busuk Pak Tue Tai ini akan berhasil. Pak Tue Tai itu bermaksud menghancurkan citra Namjil yang menjadi korban saat melawan anaknya si Huang. Dan jika ini berhasil, kemungkinan hukuman Huang bisa berubah. Licik juga ini orang. Detektif Hun juga mengatakan agar Namjil dan kawan-kawan tak boleh memukul dan hanya harus terus menghindar. Selain itu, salah satu dari mereka harus merekam itu untuk mencegah manipulasi yang akan dilakukan oleh Pak Tua Tai itu. Pokoknya Tai lah.
Bagaimanapun video ini bisa dimanipulasi oleh siapapun. Kita harus punya bukti sendiri katanya kemudian. Jadi yang merekam videonya di saat Namjil mengatakan dia ingin Hyowon membelikan sesuatu, kode itu ditunjukkan agar Hyowon merekam dari angle yang sulit ditemukan oleh para orang bayaran itu. Benar saja, kembali di taman hiburan. Di sana Namjil menghindari semua tinjuan dari si kawan bayaran itu. Ia juga mengejek orang-orang itu dengan ekspresinya. Si kawan yang tidak bisa mengenai Namjil lalu menyuruh teman-temannya untuk memukul anak-anak di belakangnya saja. Mereka pun bergerak maju serentak, namun Pio dengan mudah menghentikan mereka. Lalu Pak Polisi kemudian datang. Si kawan bayaran itu kaget. Loh, kok bisa ya? Polisi datang begitu cepat dan gercep. Mampus. Pak Polisi itu pun mendekat lalu bertanya kepada si kawan bayaran. Seseorang telah melaporkan adanya kekerasan. Apakah kau orang yang melaporkan, kata Pak Pol itu? Dan dengan sombongnya si kawan itu mengatakan, iya. Seperti yang Anda lihat, Pak, para pelajar itu telah melakukan kekerasan pada kami, katanya kemudian. Jadi penonjok, cuk. Kami. Yuri sempat berteriak, bohong, itu bukan kami, katanya kemudian. Lalu Pak Polisi itu kemudian membawa Namjil dan kawan-kawan ikut bersamanya ke kantor polisi. Soye juga sempat protes, namun para polisi itu tak menghiraukannya. Namjil dan kawan-kawan lalu diberondong ke kantor polisi. Ternyata si Pak Polisi juga dibayar sama Pak Tua tahe-tahe itu, guys. Pokoknya si kawan bayaran kemudian juga mengatakan dia tak bisa membuat Namjil dan kawan-kawan memukulnya. Lalu memuji Pak Tae itu karena Pak Tae mampu membuat polisi bergerak juga. Namjil kemudian menggerutu di dalam hati. Oh, beginikah rencanamu, Tua Tae? Poin 1. Lihatlah siapa yang akan menang di akhir, katanya kemudian. Seru nih guys, main fisik, main otak sekarang nih. Di part sebelumnya, Namjil dibawa ke kantor polisi oleh polisi yang sudah dibayar sama Pak Tae, guys ya. Kali ini cerita dimulai dengan menampilkan Namjil yang sedang diinterogasi oleh Pak Polisi. Ia ditanya dengan pertanyaan yang menjebak, seperti kenapa kau mau memukul, dan Pak Polisi yang membeberkan tentang video akhir-akhir ini yang memperlihatkan Namjil melawan beberapa siswa di lapangan sekolah. Namjil menyadari ia sedang digiring ke arah kekerasan. Ia yang tidak bodoh pun terus mengelak. Walaupun begitu, pertanyaan itu datang dan diulang selama kurang lebih 3 jaman, guys. Lama juga ya. Pak Polisi itu kemudian berencana terus menginterogasinya hingga 12 jaman. Namun tak berselang lama, sebuah berita kemudian muncul. Diberitakan bahwa Pak Tae sebagai ketua Yayasan SMA Damyong mencoba merencanakan membalas korban yang menyebabkan anaknya Hwang dihukum penjara. Menurut seorang informan yang didapatkan oleh channel berita itu, di tempat hiburan para polisi bukannya menahan para gangster, malahan menahan siswa-siswa yang menjadi korban sebelumnya. Channel itu pun juga mewartakan bahwa tindakan polisi seperti itu sangat kontroversial. Pak Polisi yang sedang menginterogasi Namjil pun langsung tersenyum kecut. Kemudian Namjil memprovokasinya. Namjil mengatakan dirinya saat dibawa ke kantor polisi membutuhkan waktu 10 menit. Kok bisa Pak Polisi ini sampai di TKP dari kantor hanya 2 menit, katanya kemudian. Pak Polisi yang menyadari rencananya gagal lalu tersenyum dan mengubah sikap terhadap Namjil. Ia menjadi baik lalu menawarkan makanan kepadanya. Namjil yang juga menyadari ada perubahan sikap, ia lalu mendesak Pak Polisi itu untuk juga membebaskan rekan-rekannya. Sesaat sebelum kejadian, Namjil menyuruh Hyowon untuk merekam, ya seperti yang telah kita ketahui bersama. Namjil juga mewanti-wanti Hyowon agar tidak terlibat. Setelah merekam video sampai selesai, Hyowon hanya perlu mengirimkannya kepada Kang Detektif. Kang Detektif Hun lah yang akan menyerang menggunakan video itu. Kemudian Kang Detektif Hun mendatangi Pak Tae dan membawanya ke kantor polisi. Namjil dan kawan-kawan yang telah dilepaskan oleh Pak Polisi sebelumnya kemudian pulang ke rumah masing-masing. Walaupun masalah ini telah diselesaikan dengan baik maksudnya, namun Namjil masih khawatir dengan kedepannya apakah masalah yang lebih besar bisa saja muncul. Di benaknya ia merasa hukum bisa saja dibeli oleh golongan orang-orang kaya dan membuat Pak Taek itu kemudian lepas dan mulai merencanakan sesuatu lagi terhadapnya dan rekan-rekannya. Sementara kawan-kawannya sudah sampai di rumah dan telah saling memberi kabar di grup chat. Hanya Namjil yang belum memberikan kabar setelahnya. Soye yang khawatir kemudian mencoba menelepon Namjil, namun teleponnya tidak tersambung. Di sisi Namjil, ia masih berada di jalan dan sedang melawan Kim Geun-soo. Entah mengapa Namjil disergap oleh Kim Geun-soo. Ia menerima beberapa pukulan Kim Geun-soo. Oleh karenanya itu mulutnya berdarah-darah, guys.
Namun ia tak mau mengalah. Namjil terus maju dan mencoba melayangkan beberapa pukulan. Pukulan terukur ke arah Kim Geun-soo, namun tak mengenainya dan berhasil dihindari oleh Kim Geun-soo. Namjil tersentak ketika ia menyadari bahwa reaksi tubuhnya tak mampu mengimbangi kecepatan pukulan Kim Geun-soo. Kim Geun-soo sambil tersenyum tipis terus menghajar Namjil. Namjil tertatih-tatih tak menyangka dirinya sedang terjepit sekarang. Kemudian Kim Geun-soo melayangkan 3 pukulan beruntun ke arah Namjil itu. Dan itu juga telak mengenai Namjil yang tak sempat menghindar. Namjil hanya bisa bertahan sembari terus mencoba menjaga jarak. Namun Kim Geun-soo dengan cepat dan lebih cepat mampu memotong jarak antara mereka. Alhasil Namjil terkena pukulan Kim Geun-soo lagi dan lagi. "Mau lari kemana kau? Hah?" kata Kim Geun-soo mengejek. Namjil yang tersulut emosinya kemudian mencoba melayangkan beberapa pukulan, namun dengan sangat mudah dapat dihindari oleh Kim Geun-soo. Semua serangannya diblokir dengan cekatan oleh Kim Geun-soo, membuat Namjil heran. Ia jadi bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan di situasi tak menguntungkan ini, katanya di dalam hati. Scan kemudian berpindah di tempat lain. Diperlihatkan Kang Dae-jun sedang menelepon dengan Detektif Hun. Mereka membahas tentang balas dendam yang akan dilakukan oleh pihak lawan. Detektif Hun mengatakan tidak mungkin di situasi ini para musuh bergerak. Ini akan menyudutkan mereka, katanya. Namun Kang Dae-jun mengatakan bahwa si Pak Tai itu adalah orang gila yang bahkan bila dipojokkan malah akan bergerak, katanya kemudian. Hal itu kemudian membuat Detektif Hun berpikir lagi dan menyuruh Kang Dae-jun jika ia menemukan Namjil maka cepat hubungi dirinya. Kang Dae-jun sudah bersiap keluar lagi untuk mencari keberadaan Namjil yang menghilang. Kembali ke pertarungan Namjil. Namjil mencoba mengorek informasi dari Kim Geun-soo. Apakah ini berkaitan dengan Pak Tai itu atau tidak? Kim Geun-soo tidak menanggapi, ia terus mencoba menggempur Namjil. Tinjuan beruntun dilancarkan oleh Kim Geun-soo. Namjil kemudian bertahan sekuat-kuatnya. Walaupun matanya tak mampu mengikuti kecepatan Kim Geun-soo, ia tetap mampu bertahan. Boleh. Namjil mencoba melakukan pukulan dan dengan mudah pukulan itu dihindari oleh Kim Geun-soo. Pukulan selanjutnya datang dari Kim Geun-soo. Kali ini pukulannya dihindari oleh Namjil. Namjil kemudian merangsek memeluk tubuh bagian bawah Kim Geun-soo. Mengetahui itu, Kim Geun-soo mengerahkan kekuatannya untuk mengangkat tubuh Namjil. Alhasil, tubuh Namjil terangkat sepenuhnya ke atas. Ia kemudian terpelanting dan dibanting dengan sangat keras oleh Kim Geun-soo. Selanjutnya, dengan sangat cepat, Kim Geun-soo melaju ke depan dan melayangkan pukulan keras. Sus! Tepat saat pukulan sisa 1 cm di depan mukanya Namjil, Namjil seakan merasakan kilatan cahaya yang membuat refleksnya lebih cepat dari sebelumnya. Cus! Pukulan itu dihindari oleh Namjil, membuat Kim Geun-soo seakan tidak percaya apa yang telah terjadi. Dan suasana pertarungan berubah. Namjil seakan-akan digerakkan oleh insting dewa. Cus! Sebuah pukulan yang sangat gila tiba-tiba sudah telak mengenai muka Kim Geun-soo, membuat mulutnya peot. Tus! Mampus. Kim Geun-soo yang terdorong ke belakang, ia kemudian tertawa. Kali ini dia akan serius melawan Namjil. Wadidaw. Namjil kemudian mengingat sensasi ini sama seperti melawan Hwang dahulu. Sebelumnya juga saat latih tanding dengan si kawan di gym. Tapi kali ini lebih kuat pikirnya. Sus! Pukulan cepat dan keras dilayangkan oleh Kim Geun-soo, namun Namjil dengan mudah menghindari pukulan itu. Menyadari pukulannya tak kena, ia kemudian bertanya-tanya, kenapa kok bisa? Ia lagi-lagi melakukan pukulan keras cepat lagi. Sus! Pukulan itu juga dihindari oleh Namjil. 2 pukulan lagi dilayangkan, hasilnya sama saja. Namjil dengan cepat bisa menghindari pukulan itu. Di sisi Namjil, ia seperti merasakan pukulan lawannya kali ini benar-benar terlihat lambat. Beberapa pukulan lagi dihindari oleh Namjil dan puk! 1 pukulan telak dari Namjil membuat Kim Geun-soo berdarah. Sial, katanya. Pukulan Kim Geun-soo selanjutnya ditangkis oleh Namjil sembari Namjil melakukan pukulan ke pinggang Kim Geun-soo. Puh! Kena lagi. Kim Geun-soo meringis sambil memegangi pinggangnya. Pukulan selanjutnya diolayangkan oleh Namjil, namun kali ini ditangkis oleh Kim Geun-soo. Lalu tendangan keras telak mengenai bagian belakang lutut Kim Geun-soo. Ia sempoyongan dan goyah, lalu Namjil memanfaatkan celah itu dengan melakukan pukulan combo beberapa kali yang begitu telak mengenai Kim Geun-soo. Kim Geun-soo kemudian berlutut karenanya. Namjil kemudian menatapnya dengan tatapan merendahkan. Kim Geun-soo bergidik melihat itu. Namjil kemudian merobek baju Kim Geun-soo, diperlihatkanlah bekas transplantasi hati.
Ia kemudian menyadari bahwa hati Kim Geun-soo sekarang ini adalah hati dari Won Jung-wook. Sama seperti pemilik jantungnya, melihat Namjil yang diam, berpikir Kim Geun-soo kemudian dengan sangat cepat melayangkan pukulan. Meski Namjil menghindar, namun pelipisnya berdarah terkena pukulan itu. Kim Geun-soo kemudian mengeluarkan sebilah pisau. Kalau memang organ dari Won Jung-wook ini bisa segila ini, gimana orangnya ya? Level apa coba? Terus yang jadi pertanyaan, kok bisa dia kalah? Siapa yang ngalahin dia coba? Duh, jadi penasaran. Oke, lanjut. Scan kemudian berpindah ke kediaman Soye. Ayah Soye yang khawatir terhadap putrinya kemudian pulang ke rumah dan menutup tokonya. Sesampainya di rumah, ia kemudian bercakap dengan putrinya dan mengatakan bahwa ketua itu telah menyuruh beberapa gangster dan juga polisi menangkap Soye dan kawan-kawan. Soye kemudian mengatakan untuk sekarang dia tidak bisa menjelaskannya. Ia masih khawatir dengan keberadaan Namjil. Belum sempat Soye menjelaskan lagi, kemudian telepon ayah Soye berdering. Saat dia mengangkat, ia ditelepon oleh Ibu Namjil. Ibu Namjil menanyakan keberadaan anaknya, apakah ia berada di rumah Soye atau bagaimana. Kemudian ayah Soye berangkat keluar mencari Namjil. Beberapa saat setelah mereka berjalan, Soye kemudian mencium bau darah. Ayahnya kemudian menyuruh Soye untuk diam dulu sementara dia akan segera memeriksa ke depan. Kembali ke pertarungan Namjil, ia akan menghadapi Kim Geun-soo yang sudah bersiap dengan pisaunya. Namjil yang menyadari situasinya, jadi ia harus menjaga jarak sebisanya atau dia bisa cacat bahkan mati jika ia tidak waspada. Saat Namjil dan Kim Geun-soo bersiap saling menyerang, mereka kemudian dihentikan oleh seseorang, dan orang itu adalah ayah Soye. Ayah Soye yang datang kemudian membuat Kim Geun-soo menerjang ke arahnya. Kim Geun-soo menebaskan pisaunya, namun dengan tak terduga ayah Soye dapat memukul lengan Kim Geun-soo dan membuat pisaunya terlempar jatuh. Boleh. Ayah Soye kemudian melanjutkan pukulan ke arah kepala Kim Geun-soo. Tidak berhenti di sana, ayah Soye kemudian memukul leher Kim Geun-soo menggunakan spatula. Kim Geun-soo yang tak menyangka mengerang kesakitan sambil memegangi lehernya yang barusan dipukul. Ayah Soye kemudian mencekram rambut Kim Geun-soo sembari berbisik di telinganya. Hoi, seandainya yang kupegang sekarang bukanlah spatula, kau mungkin sudah berdarah-darah sampai darahmu habis, katanya. Ngeri nih bapak-bapak. Kim Geun-soo kemudian melepaskan diri dan bermaksud memukul ayah Soye, namun ia dihentikan oleh tendangan keras Namjil. Kim Geun-soo terdorong mundur, lalu ia menyadari ada bunyi sirine yang mendekat, yang membuatnya harus mundur terlebih dahulu. Ia kemudian berlari mencoba kabur dari TKP. Beberapa saat kemudian Ibu Namjil bersama dengan Pak Polisi datang ke TKP. Ibu Namjil yang khawatir terhadap anaknya kemudian berlari ke arah Namjil. Beberapa saat kemudian Detektif Hun juga Kang Dae-jun datang ke TKP. Mereka terkejut mengetahui Namjil juga bisa menangani Kim Geun-soo sendirian. Tanpa mereka semua sadari, di atas bangunan ada seseorang yang memperhatikan mereka semua. Entah siapa lagi abang ini. Si abang ini sedang berbicara dengan bosnya. Bosnya menyayangkan jika si abang ini harus turun tangan melawan cecungu seperti Namjil dan kawan-kawan. Scan kemudian berpindah keesokan harinya. Ayahnya Soye kemudian datang menemui Detektif Hun. Mereka kemudian memperbincangkan kejadian tadi malam. Detektif Hun berterima kasih kepada ayah Soye. Jika saja ayah Soye tidak di sana, bisa saja kejadian tak diinginkan terjadi. Ayah Soye kemudian ingin mengkonfirmasi apakah ini ada hubungannya dengan Pak Taek itu. Untuk saat ini, bahkan Detektif Hun belum bisa mendapatkan bukti terkait. Ia sudah bisa mengamankan rekaman CCTV, namun ini sepertinya belum cukup, kata detektif itu kemudian. Scan kembali berpindah di sebuah rumah mewah markas Esquire, cabang ketiga. Seseorang duduk di kursi ditemani beberapa ajudan dan berpakaian hitam. Si botak yang duduk di kursi itu tampak sedang melihat video Namjil yang berlari di lapangan sebelumnya. Ia kemudian menyuruh semua ajudannya jika bertemu dengan Namjil mereka harus membunuhnya. Ia berdiri dan berjalan di antara bawahannya. Di sana ia menemui Kim Geun-soo. Ia kemudian memperkenalkan dirinya kepada Kim Geun-soo yang tak mengenal pimpinan cabang nomor 3. Namanya Nam Gung-cho. Saat mereka bersalaman, Kim Geun-soo dicengkram dengan kuat tangannya hingga dia merasa sakit. Kemudian Nam Gung melepas satu persatu kuku Kim Geun-soo. Kim Geun-soo kemudian diinterogasi. Ia kemudian mengatakan bahwa ia dibayar oleh Pak Tae itu sebesar 300 juta untuk hal ini. Nam Gung kemudian mengatakan ini terlalu kecil bayarannya. Kau juga melakukan kesalahan dengan meninggalkan bukti di CCTV.
Namgung kemudian mencekram muka Kim Ginso dan bermaksud menghabisinya. Namun ia segera dihentikan oleh seseorang. Abang yang sebelumnya menyaksikan kejadian Kim Ginso melawan Namgil. Pimpinan cabang 3 Namgung kemudian menghentikan aksinya lalu membungkuk memberi hormat kepada si abang ini. Begitu juga para cecunguk bawahannya membungkuk memberi hormat serentak. Melihat itu Kim Ginso tercengang. Abang rambut kuning berkacamata itu kemudian menjelaskan ada satu objek melarikan diri. Orang yang diperlihatkan melarikan diri adalah si suami dari pasangan suami istri yang berhutang sebelumnya. Scan kemudian kembali ke tempat Detektif Hun. Detektif Hun masih berbincang dengan Ayah Soe. Detektif Hun menjelaskan bahwa sudah 1 tahun Kim Ginso tampaknya sudah bekerja sama dengan Pak Tae. Dia juga menjelaskan bahwa si Kim Ginso itu bekerja di aliansi keamanan yang bernama S-Squad. Di luaran S-Squad ini adalah aliansi keamanan, namun di dalamnya mereka adalah para mafia yang berkumpul, alias gangster. Mereka memiliki bisnis kotor seperti judi, hiburan, dan ada kemungkinan penjualan organ. Untuk saat ini, detektif akan menyelidikinya terlebih dahulu. Detektif Hun kemudian melihat hasil dari CCTV. Dia melihat Kim Ginso melarikan diri menjauh, kemudian dia dicegat oleh beberapa orang dan masuk ke dalam sebuah mobil van. Dia kemudian dibawa dengan mobil ke arah gerbang Gunung Dong. Detektif Hun kemudian datang ke gunung tersebut dan melihat jejak ban mobil van itu. Di sana mereka menemukan 2 bangunan kumuh 200 meter dari jejak ban mobil van itu terhenti. Di saat Detektif Hun dan rekannya memeriksa lokasi, kemudian mereka dikagetkan dengan datangnya seorang pria, maksudnya si suami yang melarikan diri itu guys ya. Matanya sebelah berdarah. Si suami itu dikejar-kejar oleh beberapa anggota mafia. Saat dia di pojokan, kemudian Detektif Hun membantunya. Puh! Satu jatuh. Detektif Hun kemudian berkelahi dengan mereka. Pukulan demi pukulan dilayangkan oleh para mafia, namun dengan cekatan Detektif Hun mampu menangkis dan menghindar sembari memberikan perlawanan. Beberapa orang terlempar akibat pukulan dari Detektif Hun. Setelah menghabisi para bawahan itu, kemudian Detektif Hun beserta rekannya membopong si suami itu. Namun mereka dihentikan dengan kedatangan pimpinan S-Squad cabang 3 yaitu Namgung Cheol. Seorang detektif menyarankan untuk turun gunung mencari sinyal radio karena di sini tidak ada sinyal radio. Lalu Detektif Hun menyuruh mereka berdua untuk turun lebih dahulu. Dia akan menahan si Namgung itu. Namun kemudian merangsek maju lalu melepaskan tinjuan dahsyat ke arah Detektif Hun. Dengan cepat Detektif Hun menghindari pukulan itu. Detektif Hun kemudian memprovokasi Namgung dengan mengejek berkata, "Namgung, itu seperti goblin atau babi gemuk tua." Setelah kepancing emosi, kemudian Detektif Hun segera meninju muka Namgung dengan keras itu, menyebabkan cairan merah muncrat dari muka si Namgung. Namgung kemudian melesatkan tinjuan dan meleset karena dihindari oleh Detektif Hun. Satu pukulan keras lagi kali ini juga dihindari. Alhasil pukulan itu keras menghantam pohon di samping Detektif Hun. Sebuah pukulan lagi-lagi dihindari dengan cepat oleh Detektif Hun. Tendangan Namgung juga berhasil dihindari oleh Detektif Hun. Lalu pukulan super keras dilayangkan lagi oleh Namgung dan lagi-lagi bisa dihindari oleh Detektif Hun. Detektif Hun menyadari jika ia menahan serangan dari si Namgung, kemungkinan tulangnya bisa saja patah, oleh karena itu sebisa mungkin ia akan menghindari pukulan itu. Detektif Hun mencoba pukulan dan bisa dihindari oleh Namgung. Namgung kemudian dengan cepat melakukan pukulan keras ke arah kepala Detektif Hun. Ia sempat menghindar namun ia masih terkena sedikit dan itu membuat pipinya berdarah. Sementara rekan Detektif Hun yang membopong si suami itu telah sampai di bawah. Namun ketika mereka melihat mobil mereka itu dalam keadaan yang telah dirusak. Mereka telah ditunggu oleh beberapa orang anggota dari S-Squad. Mereka sudah dikepung. 2 orang detektif itu kemudian mengeluarkan pistol mereka dan memberi tembakan peringatan. Tanpa takut, para cecunguk itu kemudian maju merangsek ke arah 2 detektif itu. Dan dor. 2 orang terpelanting jatuh. Salah satu detektif yang menembakkan pistolnya kemudian menyadari bahwa pelurunya tidak akan cukup. Tanpa gentar mereka semua masih saja maju dan dor, satu lagi tumbang. Hal ini sungguh mengerikan, membuat salah satu detektif bergidik. Dari arah belakangnya ada satu yang akan memukul, namun dor, lesatan peluru rekannya membantu menumbangkan orang itu. Saat mereka kehabisan peluru, salah satu dari para cecunguk itu menebaskan pisaunya dan tepat mengarah ke arah leher salah satu detektif. Sesaat sebelum pisau itu menggores lehernya, ting!
Pisau itu kemudian ditangkis dengan pisau oleh seseorang yang datang. Meski orang itu memakai masker dan topi, kita tahu ya itu siapa. Itu adalah Ayah Soye guys ya. Ayah Soye kemudian meminta Soju sebagai bayaran bantuannya kali ini. Ayah Soye menerjang maju dan beberapa cecunguk itu ditebas dengan cepat. Ayah Soye kemudian menghabisi hampir semua cecunguk dari Esguard itu. Beberapa telah terkapar namun masih juga ada yang berdiri melawan Ayah Soye. Di tempat lain, Kang Dai dengan cepat menaiki motornya melaju ke arah Gunung Dong. Ia tahu kalau itu markas Esguard dari penjelasan Detektif Hun sebelumnya. Ia juga melihat hasil GPS terakhir dari Detektif Hun. Ia menjadi khawatir dan memutuskan membantu ketika tidak ada kabar dan telepon si Detektif Hun tidak bisa dihubungi. Sementara di tempat Detektif Hun terdesak oleh tinjuan-tinjuan maut Namgung Cheol. Namgung tersenyum mengetahui lawannya tidak bisa menahan tinjunya. Dua pukulan beruntun dihindari oleh Detektif Hun. Lalu Detektif Hun kemudian melakukan pukulan keras dan tepat mengenai kepala dari Namgung. Lalu pukulan keras Namgung dilancarkan namun kali ini lengannya ditekuk ke belakang oleh Detektif Hun. Itu membuat bahu Namgung terkilir. Kemudian Detektif Hun melesatkan tinjuan dan memukulkan tinjuannya beberapa kali yang membuat Namgung ini kewalahan. Namgung kemudian melesatkan pukulan tangan kiri namun dengan cepat dipelintir oleh Detektif Hun dan itu membuat si Namgung terpelanting jatuh ke tanah. Lalu Detektif Hun mengunci tangan kirinya dan menekan leher Namgung menggunakan kakinya. Kemudian Detektif Hun memborgolnya dan mengatakan bahwa ia ditangkap atas tuduhan pengurungan, penculikan, dan pembunuhan. Namun Namgung tak gentar dengan itu, malah ia tersenyum. Di tempat Ayah Soye telah berhasil menumpas para cecunguk itu sendirian. Di markas Esguard di gunung itu, akhirnya Kang Daijun sampai lalu bertemu dengan si abang berambut kuning. Tanpa banyak babi bu, Kang Dai melepas helm dan maju dan melayangkan beberapa pukulan ke arah si abang. Si abang menghindari pukulan Kang Daijun. Lalu si abang juga tidak tinggal diam. Ia juga melakukan pukulan dan ditangkis oleh Kang Daijun. Kang Daijun kemudian melesatkan tendangan dan dihindari oleh si abang. Pukulan selanjutnya dari Kang Daijun juga berhasil dihindari oleh si abang dengan mudah. Pukulan selanjutnya diarahkan oleh si abang namun juga berhasil dihindari oleh Kang Daijun. Kang Daijun kemudian melakukan tendangan yang berganti menjadi injakan meski mengagetkan si abang, masih saja bisa berhasil dihindari. Mereka berdua kemudian jual beli tinjuan dan tendangan. Sementara di tempat Ayah Soye dan kedua detektif yang membopong si suami yang terluka, kemudian mereka panik mengetahui keadaan si suami yang semakin lemah. Mereka kemudian meminta bantuan darurat dan meminta ambulan. Salah satu detektif terus mengajak ngobrol si suami agar kesadarannya tidak hilang. Sementara menunggu datangnya tim bantuan berserta ambulan. Kembali ke pertarungan antara Kang Daijun versus si abang rambut kuning. Pukulan Kang Daijun kemudian ditangkis oleh si abang. Kemudian si abang melancarkan pukulannya push dan dihindari. Kemudian pukulan beruntun dilayangkan oleh Kang Daijun namun bisa dihindari oleh si abang. Mantap nih. Tendangan Kang Daijun juga hanya berakhir menyapu angin belaka. Pukulan keras kemudian lagi-lagi dilancarkan oleh Kang Daijun dan melenceng. Di tempat lain di kediaman Namjil, ia disambangi oleh teman-temannya yang khawatir terhadapnya sebelumnya. Mereka kemudian bercakap-cakap. Di tengah percakapan mereka seseorang kemudian datang. Saat Namjil mengintip dari layar kamera di depan pintu, tidak ada seorang pun yang terlihat. Dan Namjil bermaksud membuka pintu, namun aksinya itu dihentikan oleh Soye. Ia mengatakan bahwa ia mencium bau darah dan berbahaya. Lebih baik untuk tidak membukanya, katanya kemudian. Tampak di luar pintu ada 4 orang pengguna trigger atau pemicu. Jadi jelaskan sebelumnya bahwa pengguna trigger ini memiliki kemampuan yang unik dan kuat. Mereka akan otomatis kuat dalam pertarungan. Contohnya si Namjil dengan jantungnya memacu kemampuan ekstrasensorik seperti kilatan cahaya yang dirasakan sebelumnya. Atau si Namgung yang dengan kekuatan pukulannya yang mampu menghancurkan, atau si Kim Genso yang memperoleh kecepatan. Diperlihatkan juga keempat orang inilah yang telah menghabisi Kim Genso menggunakan palu besar. Setelahnya mereka diperintahkan untuk menangkap Namjil bersama. 4 orang itu yang tidak dibukakan pintu kemudian menjebol pintu Namjil. Mereka kemudian menyeringai melihat Namjil dan kawan-kawan berada di dalam. Lalu seseorang dari mereka yang memegang martil lalu mencoba mengetes apakah benar Namjil memiliki kemampuan ekstrasensor. Ia kemudian melempar palu tersebut. Subus! Namjil memang bisa dengan mudah menghindar, namun martil itu mengarah ke arah Soye. Dengan refleks dewanya, Namjil kemudian mengambil palu yang terbang itu. Bajigur, kata Namjil kemudian.
Belum sempat bersiap, salah satu dari 4 orang itu merangsek maju melesatkan pukulannya dengan cepat. Namun itu berhasil ditangkis oleh Namjil. Puh! Namjil telak mengenai kepala dari orang itu dengan pukulan counternya. Puh! Pukulan kedua sekali lagi telak mengenai muka dari orang itu lagi. Puh! Pukulan ketiga kena lagi membuat orang itu memuntahkan cairan merah. Puh! Pukulan keempat membenamkan orang itu hingga melantai. Teman-teman, jangan khawatir, tidak akan kubiarkan kalian terluka, kata Namjil kemudian menenangkan rekan-rekannya. Namjil kemudian mendekat salah satu dari 3 orang tersisa kemudian mengatakan, "Ho, aku bisa membuat lubang di kepalamu kalau kau berdiri begitu dekat," katanya meremehkan Namjil. "Cia, di sini buatlah lubang di sini," kata Namjil menunjuk belakang telinganya. "Coba saja kalau kau bisa," katanya melanjutkan. Mereka bertiga pun kemudian secara bersamaan maju. Satu pukulan dihindari Namjil. Pak! Hantaman keras membuat satu orang terpelanting. Tendangan keras membuat orang yang terpelanting terdorong jauh. Dari belakang Namjil, seseorang lainnya melakukan pukulan menggunakan martil, namun masih bisa dihindari oleh Namjil. Pukulan selanjutnya ditangkis oleh Namjil. Boom! Pukulan keras Namjil membuat orang itu terdorong, namun tangannya dipegangi Namjil hingga lututnya melemas. Sedang dari belakang Namjil, satu orang yang tersisa kemudian menusukkan pisau ke arah punggung Namjil. Namun pisau itu tidak mengenai daging Namjil. Ia hanya sempat mengoyak baju Namjil. Namjil kemudian memegang lengan orang itu dan mencengkeram erat kepalanya. Lalu Namjil menghantamkan kepalanya ke kepala orang itu, guys. Mampus! Pukulan keras kemudian membuat orang itu tersungkur. Lagi dari belakang seseorang telah bangkit dan merangsek akan menikam Namjil. Namjil menangkis tikaman itu lalu menarik baju orang itu dan membanting dengan keras. Dum! Bantingannya mengenai satu orang yang akan bangkit sehingga orang itu saling tindih. Sadar mereka tidak bisa mengalahkan Namjil, kemudian salah satu orang itu yang kemungkinan itulah pemimpin dari keempatnya menyuruh 3 orang lainnya untuk menangkap Namjil agar tidak bisa bergerak. Sementara dirinya akan menyiapkan pisau. Namun Namjil dengan gesit memukul satu persatu dari ketiganya. Salah satu dari mereka kemudian bisa menangkap Namjil. Belum sempat Namjil melepaskan diri, ketuanya lalu merangsek maju dan menikamkan pisau ke arah Namjil. Namjil kemudian berusaha menahan tikaman itu. Sebuah pengorengan dengan keras memukul kepala orang itu dan membuatnya kehilangan kekuatan. Mampus! Dan orang yang membantu Namjil adalah Yuri. Satu pukulan pengorengan lagi sekali lagi menghantam ke arah orang satunya lagi. Di tempat lain di pertarungan antara Si Abang versus Kang Dayun, Kang Day kemudian melesatkan tendangan dan telak mengenai Si Abang dan membuat Si Abang mencucurkan cairan merah. Si Abang tepar dengan tendangan penghabisan itu. Kang Day bersama dengan Detektif Hun juga Ayasoye kemudian menggunakan motor Kang Dayun menuruni gunung untuk saat ini. Mereka khawatir terhadap Namjil, kemungkinan dia bisa saja diserang. Di perjalanan itu Detektif Hun menyuruh anak buahnya untuk membawa dan menjaga si suami itu. Dia akan mengurus hal lainnya terlebih dahulu. Mereka bertiga pun ngebut ke rumah Namjil. Sesampainya di sana mereka berloncatan berlari ke arah rumah dan menemukan pintu rumah Namjil sudah dirusak. Sesampainya di depan pintu, mereka bertiga terkejut melihat Namjil dan kawan-kawan sudah selesai menghancurkan orang suruhan itu. Di ambulan yang sedang berjalan membawa si suami itu, diperlihatkan bahwa si suami tidak bertahan dalam kondisinya yang kritis. Ia mengembuskan nafas terakhirnya setelah mengatakan "Sky," katanya. Si detektif yang mendampingi si suami itu kemudian menelepon Detektif Hun. Ia mengatakan semuanya dan kemudian Detektif Hun menyadari sesuatu. Lalu Detektif Hun menyuruh untuk mencari rumah sakit terdekat dengan nama Sky. Dan detektif rekan Hun itu pun kemudian mengatakan bahwa ada rumah sakit bernama New Sky di belakang gunung. Lalu Detektif Hun menyuruh rekannya untuk mencari kendaraan yang lalu lalang di rumah sakit itu, khususnya truk besar atau van ya. Detektif Hun kemudian mengajak Kang Daejun juga Namjil untuk mengikutinya, sedang Ayasoye disuruh untuk menjaga anak-anak lainnya. Di parkiran rumah sakit Sky, beberapa orang bersiap untuk menghilangkan barang bukti. Mereka akan membuka truk, namun mereka terkejut begitu melihat di dalam truk ada Namjil dan Kang Daejun. Kang Dae kemudian memukul dan membuat pingsan mereka semua dan memasukkan ke truk. Lalu Kang Dae juga Namjil berganti pakaian dan menyamar menjadi pengawal. Namjil dan Kang Daejun kemudian menyamar menjadi penjaga. Mereka berdua kemudian masuk ke lift dan berhenti di lantai 3.
Sebisa mungkin mereka disuruh oleh detektif Hun menghindari CCTV. Mereka berdua lalu mengetuk sebuah pintu. Dari dalam seorang bertanya, siapa mereka? Ternyata yang dituju oleh mereka berdua pertama-tama adalah ruang kontrol CCTV. Orang yang berjaga di ruangan kontrol itu kemudian meremehkan Namjil dan Kang Daejun. Ia mengira Namjil dan Kang Daejun adalah anak baru. Tanpa banyak basa-basi, Namjil kemudian menghajar orang itu. Dengan sekali pukulan, orang itu langsung tersungkur oleh Namjil. Setelah mendapatkan kontrol CCTV, mereka berdua kemudian disuruh memeriksa setiap bangsal berapa orang yang berjaga di area itu. Setelah mengetahui itu, Namjil dan Kang Daejun kemudian menyusup ke bangsal. Di sana mereka agak heran mengapa penjaganya lebih sedikit dibandingkan saat Namjil dan Kang Daejun melihat di CCTV. Sesaat kemudian terjadi keributan oleh salah satu pasien yang mengaku normal namun dimasukkan di rumah sakit jiwa ini. Pasien itu meneriakkan nama Man Seok, persis sama dengan nama korban yang diselamatkan di gunung sebelumnya. Maksudnya si suami yang meninggal itu ya guys ya. Setelah mendengarnya, Namjil kemudian berlari menghampirinya dan menghajar beberapa penjaga yang menangkap pasien itu. Namjil dan Kang Daejun dengan mudah menghajar para penjaga dan mendekati pasien itu. Pasien itu sontak pura-pura ketakutan akan kehadiran Namjil dan Kang Daejun, seperti memperlihatkan kalau dia trauma guys. Namjil dan Kang Daejun kemudian menginterogasi cepat pasien itu. Ia mendapatkan info bahwa ruang operasi ada di lantai 5. Kemudian mereka bertiga masuk ke lift. Kang Dae juga Namjil kemudian memprovokasi pasien itu. Namjil mengatakan, di siang-siang begini mana ada pasien yang lepas. Juga Tuan, apakah Anda sadar Anda meneriakkan nama Man Seok tepat saat kami sudah tiba di bangsal ini? Apa itu sebuah kebetulan ya? Sepertinya ada yang menguping pembicaraan kita dengan detektif ya Jil ya, kata Kang Dae menambahkan. Pasien itu kemudian berkeringat saat penyamarannya dibongkar oleh dua anak muda ini. Ting! Lift terbuka dan terlihat lorong depan lift penuh sesak dengan penjaga yang bersenjata. Mereka semua telah bersiap dan seperti sudah direncanakan. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan ingat subbreaker ya guys ya. Kita akan lanjutkan secepatnya guys, secepatnya. Yang mau nyawer admin boleh nih, cek deskripsi ya guys ya. Terima kasih, bye-bye, salam Ozas.